Hanya karena satu sentuhan, kau dilempar ke penjara paling maut di dunia. Tempat di mana segalanya bisa terjadi dalam sekejap. Menghabisi gembong narkoba kelas kakap atau menghadapi kaisar pedang hitam yang sanggup meruntuhkan segalanya. Menghancurkan kerajaan Sakura dengan satu tebasan, hingga hacker bayangan yang menguasai jaringan global. 18 kriminal paling berbahaya, berkumpul di sini. Mereka menikmati masa pensiun di penjara yang dibangun di atas pondasi bom nuklir. Benar-benar, tempat yang mengerikan. Aku pun terjebak di sini karena jebakan licik seorang wanita. Dia menggunakan seluruh koneksinya hanya untuk membuatku menderita. Dia ingin aku tersiksa di neraka ini, tapi dia tak tahu bahwa 18 penguasa di penjara ini. Bukannya menyiksaku, mereka malah memperlakukanku dengan hormat. Mereka tak ingin kemampuan legendaris mereka mati tanpa pewaris. Akhirnya, aku resmi menjadi murid tunggal dari 18 legenda tersebut. Tahun-tahun berlalu, aku telah menguasai seluruh ilmu mereka. Kini, kekuatanku telah melampaui batas manusia biasa. Cutian. Masa tahananmu habis. Kau bebas hari ini, teriak seorang penjaga dari balik jeruji. Aku membuka mata, menatap para guru, lalu membungkuk hormat. Guru, muridmu ini pamit undur diri. Guruku tersenyum tipis. Bocah, jangan cengeng. Waktu kami sudah habis, tapi perjalananmu baru saja dimulai. Jangan lupakan tugasmu. Aku menjawab mantap, Guru, semua amanat kalian pasti akan aku laksanakan dengan sempurna. Guru bagaikan ayah bagiku. Aku berlutut dan bersujud 3 kali sebagai tanda bakti terakhir. Aku melangkah keluar, menghirup udara segar yang sudah lama kurindukan. Akhirnya, aku kembali ke dunia. Aku bebas demi mereka yang terkurung. Sehari kemudian, aku terbang kembali ke Nanling untuk memulai lembaran baru. Di bandara, aku melihat 2 sosok renta berambut putih. Tanpa ragu, aku langsung berlari dan berlutut. Ibu, ayah, maafkan anakmu yang tidak berbakti ini. Ibuku menangis haru sambil membantuku berdiri tegak. Yang penting kau pulang, nak. Ayah memanggil taksi untuk pulang. Aku mengernyit heran, ayah, di mana mobil kita? Seingatku, sebelum aku di penjara, ayah adalah pengusaha sukses dengan kekayaan melimpah ruah. Namun kini semuanya berubah. Ayah tertawa getir, sejak kau pergi, pabrik keluarga kita terus dihantam berbagai masalah. Pabrik itu bangkrut. Kami terpaksa menjual rumah dan mobil demi melunasi semua hutang yang menumpuk. Tatapannya penuh beban. Ibu langsung memotong, sudahlah, anak kita baru saja bebas, jangan bahas hal sedih dulu. Tian, meski kita tak sekaya dulu, tabungan untuk pernikahanmu dengan Xiao Jing masih ada. Kapan kita ke rumahnya? Segeralah tentukan tanggal pernikahan. Nama Xiao Jing bergema di benak wanita yang sangat kucintai sejak SMA. Dia adalah kekasihku. Memikirkannya saja sudah membuat hatiku merasa tenang dan penuh kehangatan. Kami sudah bertunangan. Dia berjanji akan menungguku dan menikah begitu aku menghirup udara bebas kembali. Hanya Tuhan yang tahu betapa aku merindukannya. Setelah mandi, aku pun menikmati makan malam hangat bersama orang tuaku. Sambil menyajikan hidangan favoritku, ibu berucap riang, ibu baru saja menghubungi orang tua Xiao Jing. Malam ini kita akan makan bersama untuk menentukan tanggal hari bahagiamu dengan Xiao Jing. Tiba-tiba pintu diketuk. Ibu segera membukanya, dan tak butuh waktu lama bagi tamu itu untuk masuk. Sepasang suami istri parubaya masuk, diikuti seorang gadis cantik berkulit porselen yang terlihat begitu mempesona. Jantungku berdegup kencang. Itulah Xiao Jing, wanita yang selalu hadir dalam mimpi-mimpiku selama di penjara. Orang tuaku heran, bukankah janjinya nanti malam? Mengapa mereka datang sekarang dengan ekspresi yang sulit ditebak? Meski bingung, orang tuaku menyambut mereka dengan hangat. Namun, keluarga Xiao Jing justru terlihat sangat dingin. Ayah Xiao Jing, Xiao Higo, langsung duduk di sofa dengan angku layaknya seorang raja besar. Cu tua, kita sudah saling kenal sejak lama, bukan? Ucapnya dengan nada merendahkan. Dia menyilangkan kaki dan berkata tajam. Ada hal penting yang harus kalian sadari mulai sekarang. Wajah ayah seketika berubah. Sebagai mantan pengusaha besar, instingnya langsung menangkap gelagat yang tidak beres ini. Putriku, Xiao Jing, kini adalah manajer sukses di Guayao Group dengan gaji ratusan juta per tahun. Sedangkan anakmu? Hanya narapidana. Apa dia pantas untuk putriku? Jangan harap bisa menikahinya, bahkan dalam mimpi sekalipun. Ibu Xiao Jing menimpali sinis, ibarat kata yang rindu rembulan, jangan harap bisa mendapatkan putri cantik kami. Mendengar itu, ayah dan ibuku tertegun. Mereka tak menyangka akan dihina secara terang-terangan seperti ini. Penghinaan ini sungguh di luar dugaan. Aku pun menatap Xiao Jing dengan tenang, menunggu reaksinya. Apa kau juga berpikir begitu? Xiao Jing tersenyum sinis dan menjawab, tentu saja, itu kenyataannya. Cu Tian, dulu kau memang tuan muda kaya, tapi aku hanyalah siswi biasa yang tak punya apa-apa. Aku memang menyukaimu, tapi sekarang keluargamu bangkrut dan kau mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Apa kau merasa pantas bersamaku? Tiba-tiba, seorang pria berjas mewah melangkah masuk dengan penuh wibawa. Pesonanya luar biasa. Joan King langsung memeluk lengannya, dan berkata sinis, Cu Tian, aku tak takut jujur padamu. Dia kekasihku, wakil presiden grup Guayao. Gaji tahunannya mencapai jutaan yuan. Pria hebat ini layak mendapatkan putri sepertiku. Apalagi, aku sudah mengandung anaknya sekarang.
Darahku mendidih melihat pengkhianatannya di depan orang tuaku. Wajahnya begitu tak tahu malu saat pria itu mencemoohku. Kau hanya narapidana busuk. Melihatmu saja sudah menodai mataku, ucapnya dengan nada menghina. Sungguh sial. Melihat keangkuhan Juan King, aku malah tertawa di tengah amarah yang membuncah. Putri, kau lupa bagaimana kau berlutut memohon bantuanku saat orang tuamu hancur dan jatuh miskin? Kau tahu kenapa aku dipenjara? Semua orang mengira aku yang menabrak gadis itu hingga kakinya patah. Padahal hari itu kau yang menyetir. Aku mengorbankan diri demi melindungimu hingga akhirnya aku dipenjara. Teriakku lantang. Orang tuaku terkejut bukan main. Aku menatap mereka dengan penuh rasa bersalah dan malu. Aku salah menilai orang. 10 tahun hidupku hancur di penjara, bahkan membuat keluarga kita bangkrut total. Juan King menjawab dingin, Cutian, jangan merasa suci. Kau melakukannya secara sukarela saat itu. Itu bukan urusanku lagi. Aku mendesah. Jika kalian ingin membatalkan pertunangan ini, aku setuju, tapi kembalikan uangku. Ditambah 10 tahun masa mudaku, 15 juta yuan bukanlah harga yang mahal, tanpa bunga sekalipun. Berikan 10 juta yuan, atau jangan harap bisa bebas dariku. Mendengar itu, amarah Juan King meledak. Cutian, apa penjara membuatmu gila? Beraninya kau meminta 10 juta yuan padaku. Ma Dongjan, sang wakil presiden, mengernyit tajam. Aku, Ma Dongjan, bisa saja memberimu uang itu. Anak itu darah dagingku. Kau ingin bermain api denganku? Aku bisa menghancurkan keluargamu dengan satu kata. Aku menatapnya dingin. Kontrak pertunangan lama itu masih ada di tanganku, tersimpan rapi sebagai bukti. Tertulis jelas di atas kertas, tanpa persetujuanku, dia takkan pernah bisa menjadi milikmu secara sah. Bagaimana jika aku menyebar salinan kontrak ini di depan kantor grup Guayao sebagai iklan gratis? Skandal perselingkuhan antara manajer departemen dan wakil presiden pasti akan menjadi berita yang sangat panas. Grup Guayao pasti akan memecat kalian berdua seketika. Mendengar ancamanku, wajah mereka langsung pucat pasi. Bulu kuduk mereka meremang ketakutan. Serangan ini benar-benar mematikan dan tak terduga bagi mereka. Guayao sangat menjaga reputasi. Jika ini tersebar, kalian tamat. Ma Dongjan menatapku dengan tatapan membunuh. Kau licik sekali. Dia menarik Juan King pergi sambil mengancam, kau tak tahu siapa yang kau lawan. Aku balik menatapnya sinis. Kata-kata itu justru ingin kucapkan padamu, kita lihat saja nanti. Semoga saat kau berlutut di kakiku nanti, kau masih bisa seangkuh ini. Orang tua Juan King pun berteriak. Beraninya kau menyinggung menantuku. Keluarga Chu, kalian akan tamat, tunggu pembalasan kami. Tak ada yang menyangka keluarga Juan King akan membuat keributan di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan ini. Suasana rumah menjadi suram. Ayah dan ibu saling pandang, lalu menatapku lembut, jangan khawatir, nak. Lebih baik kita mengetahui sifat asli wanita seperti Juan King sekarang daripada terlambat nanti. Mengetahui topengnya adalah hal bagus. Ayah yakin kau jauh lebih hebat dari pria bermarga yang itu. Hatiku terasa sedikit lega mendengar dukungan ayah. Ayah, kau terlalu percaya diri padaku. Anakmu ini hanya lulusan sekolah menengah dan punya catatan kriminal. Ayah terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. Nak, sebenarnya ada rahasia besar keluarga yang belum pernah ayah ceritakan padamu. Melihat raut cemasnya, jantungku berdegup kencang. Ayah, jangan bilang kau sedang sakit parah. Ayah terpaku, lalu ibu tiba-tiba menjewer telingaku. Dasar anak nakal. Bicara apa kau ini? Ayahmu sehat walafiat. Aku meningis kesakitan. Lalu kenapa wajah ayah terlihat begitu muram dan menyedihkan? Ayah menatap ibu lalu berkata padaku, ketahuilah, seekor unta yang kurus pun masih lebih besar dari kuda. Meski bangkrut, kita masih punya simpanan untuk hidup layak. Aku menghela napas lega. Kupikir ada hal buruk terjadi, namun Juan King justru datang menghina keluargaku demi memutuskan pertunangan ini. Dendam ini telah kuukir dalam benak. Tak lama lagi, kau akan berlutut di kakiku. Tadinya kupikir masalah ini bisa ditunda. Namun, mereka sungguh nekat melakukan ini. Hari itu, saat orang tuaku pergi ke pasar, aku mengawasi mereka dari belakang. Tiba-tiba, moncong senjata menempel di punggungku. Sebuah suara dingin mengancam, ikut kami jika ingin orang tuamu selamat, nak. Menghabisi kecoa seperti mereka hanyalah jentikan jari bagiku. Tapi, keselamatan orang tuaku adalah yang utama, saat ini. Aku tak ingin orang tuaku terluka karena keributan. Baiklah, aku ikut, ucapku tenang. Pilihan yang sangat cerdas. Aku mengikuti perintah mereka menuju pintu pasar. Tak lama kemudian, mereka menyeretku paksa, masuk ke dalam sebuah mobil hitam. Jangan banyak bicara atau kau mati. Dinginnya laras pistol kini menekan keningku, dengan sangat kuat. Aku memejamkan mata, membiarkan mereka membawaku. Aku ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Mobil melaju kencang. Mobil berhenti di depan sebuah klub elit. Di balik gedung mewah itu, terbentang lapangan golf pribadi yang sangat luas. Seorang pria tua berusia 60 tahun, sedang mengayunkan tongkat golfnya dengan santai. Dia menatap kedatanganku. Dia menyerahkan tongkatnya pada wanita berseragam tempur. Sambil menyeka keringat, dia berjalan mendekat, dengan tatapan meremehkan. 10 tahun berlalu, kau masih hidup rupanya? Aku sama sekali tidak mengenali pria tua, yang berdiri angkuh di hadapanku.
Kupikir Ma Donjanlah pelakunya. Siapa kau sebenarnya? Tanyaku penuh kebingungan. Kebenaran akhirnya mulai terkuak. Pria tua itu tertawa mengejek. Biar kau mati dengan tenang. Aku Inulan. Nama itu bagai petir di siang bolong. Wajahku menegang seketika mendengar nama itu. Dia adalah pria yang dikhianati Joan King, hingga putri mereka kehilangan kakinya. Saat aku mendekam di penjara Nanling demi Joan, siksaan para narapidana tak pernah berhenti, menghujam tubuhku setiap hari. Dan dalang dibalik semua penderitaan itu, adalah pria tua yang berdiri sombong, di depanku ini. Sepertinya kau sudah tahu siapa aku, ucap Inulan dengan senyum sinisnya. Sungguh ironis aku berkorban demi wanita itu. Aku menghela napas panjang karena menanggung dosanya. Tuan In, bagaimana kabar Liao sekarang? Tanyaku dengan nada getir. Liao adalah gadis malang yang kehilangan kakinya. Dia adalah teman sekelas sekaligus, sahabat baikku di masa lalu. Joan King mencuri mobilnya secara diam-diam. Kejadian tragis di sekolah itu menghancurkan masa depan gadis sebaik Liao. Karena ulah Joan, Liao cacat seumur hidup. Rasa bersalah terus menghantui batinku hingga detik ini. Beraninya kau menyebut namanya, raung Inulan? Amarahnya meledak seketika memenuhi ruangan, selama 10 tahun dendam ini. Liao mencoba mengakhiri hidupnya berkali-kali. Jika bukan karena perlindunganku, dia sudah lama membusuk di dalam tanah. Mata Inulan memerah karena duka mendalam. Aku menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Tuan In, aku benar-benar minta maaf. Apa maafmu bisa mengembalikan kaki putriku? Tatapannya penuh kebencian yang menusuk. Kau harus membayar semuanya hari ini. 10 tahun lalu adalah awal kehancuranmu. Akulah yang menekan pabrik orang tuamu, hingga bangkrut tanpa ampun. Bahkan Joan King masuk karena bantuanku. Lalu aku memerintahkan Ma Donjan untuk menjeratnya dalam rayuan maut. Dia merayunya hingga hamil. Inulan terdiam, menanti ledakan emosiku. Dia ingin melihatku meronta dalam kesedihan. Namun, dia harus menelan kekecewaan. Tak ada setetes pun air mata atau amarah. Aku hanya mendengarkannya dalam keheningan total. Aku menghela napas, terima kasih, Tuan In. Dia mengernyit, tak percaya dengan pendengarannya. Kau berterima kasih padaku? Apa penjara membuat otakmu menjadi tumpul? Aku mengangkat kepalaku dengan martabat tinggi. Aku tahu betapa kau sangat membenciku. Tapi kau membiarkan orang tuaku tetap hidup. Dan kau memperlihatkan wajah asli Joan King yang menjijikan itu padaku. Karena itu, aku harus berterima kasih. Melihat ketenanganku, amarah Inulan semakin memuncak tak terkendali. Bicara sesukamu, nyawamu berakhir di sini, habisi dia. Aku serahkan padamu, teriaknya pada para pengawal. Dua pria berbaju hitam maju ke depan. Mereka menodongkan senjata dan menarik pelatuk, tepat ke arah jantungku. Sepersekian detik sebelum peluru melesat, rasa perih menusuk leher mereka. Pandangan mereka menggelap, kesadaran hilang seketika. Inulan terpaku dalam kebingungan luar biasa. Dia menoleh ke arah wanita di sampingnya. Sanjuan. Apa yang terjadi? Wanita itu bernama Sanjuan Jessie. Mantan pasukan elit yang terpilih masuk ke dalam kuil naga yang legendaris. Demi membalas budi nyawa pada Inulan, dia bersedia menjadi pelindung pribadinya setelah masa tugasnya berakhir. Wajah Jessie menegang penuh kewaspadaan. Tuan In, berhati-hatilah sekarang. Pria ini sama sekali bukan orang biasa. Peringatan itu membuat Inulan terguncang hebat. Dia tahu betul standar kekuatan di dunia persilatan saat ini. Dari 10 tingkat kekuatan pendekar, Jessie telah mencapai tingkat 6. Dia adalah master yang sangat ditakuti. Jika Jessie merasa terancam, Cutian jelas bukan lawan yang mudah dihadapi. Mata Jessie tertuju pada hal ganjil. Sebilah jarum perak tertancap di leher pengawal. Jessie bahkan tak menyadari kapan serangan maut itu diluncurkan Cutian. Sanjuan Yanchei terpaku tak berdaya. Sebuah jarum perak tertancap di lehernya, persis seperti ada. Inulan terperangah hebat. Bagaimana mungkin? Bukankah kau hanya seorang narapidana rendahan? Dari mana kekuatan mengerikan ini? Aku menatapnya tenang. Tuan In, dendam hanya akan melahirkan luka baru. Amarah Inulan meledak seketika. Kau telah menghancurkan hidup Liao. Nyawamu pun takkan cukup membayarnya. Tapi jika aku bisa membuatnya berjalan lagi, tatapanku menajam, penuh kesungguhan yang menggetarkan. Inulan tertawa sinis. Rumah sakit terbaik dunia pun menyerah. Siapa kau berani sesumbar seperti itu? Mataku mengunci pandangannya. Jika orang lain gagal, bukan berarti aku juga akan gagal. Kondisi Liao adalah tanggung jawabku. Percayalah padaku sekali saja, demi masa depannya, aku bersumpah akan menyembuhkannya. Keraguan mulai merayap di lubuk hati terdalam Inulan. Meski vonis medis mengatakan mustahil, aura keyakinan pemuda ini sulit untuk ia abaikan. Jika aku gagal, nyawaku taruhannya di hadapan Anda. Keheningan maut pun menyelimuti mereka. Sanjuan Yanchei tersentak bangun. Ia tak percaya mendengar taruhan nyawa yang begitu berani. Ia tahu betul, menumbangkan pria setingkat ini adalah hal yang hampir mustahil dilakukan. Ia menatap Inulan penuh harap. Berikan dia kesempatan. Ini demi kesembuhan nona muda kita. Kemampuannya bukan sekadar gertakan. Satu kesempatan baginya adalah harapan bagi nona. Inulan tertegun.
San Juan yang biasanya dingin dan pendiam, kini bicara demi membela Cutian. Sesuatu yang tak terbayangkan, pengawal setianya justru menaruh kepercayaan pada musuh mereka sendiri. Baiklah, karena San Juan bicara, kau punya satu peluang. Liao akan segera tiba di sini, 2 jam lagi takdir akan ditentukan. Hidup atau mati, kau sendiri yang memilih jalannya. Jangan khawatir, Tuan In. Janji seorang Cutian adalah mutlak dan takkan pernah diingkari. Aku menarik jarum perak itu. Ada dan air terbangun dengan tatapan penuh ketakutan mendalam. Perbedaan kekuatan ini terlalu nyata. 10 tahun aku menunggu, 2 jam hanyalah sekejap mata. Denting lonceng memecah kesunyian. Saat yang ditunggu-tunggu dalam kecemasan akhirnya tiba juga. Seorang wanita cantik berjubah putih muncul. Ia duduk di kursi roda, tampak sangat rapuh. Sosok berbaju hitam mendorongnya perlahan. Suara lonceng di kursi roda itu terdengar begitu pilu. Tatapan tajam Inulan seketika melunak. Matanya kini hanya dipenuhi kasih sayang untuk sang putri. Ya UR, apa kau senang? Mata Liao tampak kosong. Pemandangannya cukup indah, ayah. Tapi bagi pecundang lumpuh sepertiku, keindahan ini terasa hambar dan tak berarti lagi. Hati Inulan tersayat mendengar keputusasaan itu, putrinya yang ceria kini telah hancur total. Hasrat untuk membunuh Cutian kembali membara. Namun mata Liao tiba-tiba bergetar melihatku. Xiao Tian, kau sudah kembali? Suaraku tercekat menatap sosoknya yang dulu sangat kucintai. Namun, amarah meledak dari wanita di belakang kursi roda itu. Tatapannya penuh kilat kebencian. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Beraninya kau menampakkan wajahmu di sini. Dia adalah In Fei Yan, kakak Liao. Dendam di hatinya pada Cutian takkan pernah padam. Pipi terasa panas, tapi aku tak bergeming. Aku memang layak menerima semua kemurkaan ini. Ayah, kenapa tidak kau habisi saja bajingan ini sekarang? Teriak Fei Yan penuh luapan emosi. Inulan menghela napas berat dengan dahi berkerut. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang, Fei Yan. Apa ayah lupa penderitaannya? Fei Yan menangis mengenang masa-masa kelam yang dialami sang adik. Inulan menatapku dengan kebencian murni. Dia mengaku bisa menyembuhkan kaki Liao yang lumpuh. Liao dan Fei Yan terbelalak tak percaya. Membuatnya berjalan lagi, jangan membual kau, penjahat. Ayah percaya omong kosong ini? Fei Yan mendengus, merasa ayahnya telah tertipu oleh janji palsu. Meski hanya 1 banding 1 miliar, aku akan mempertaruhkan segalanya demi kesembuhan putriku tercinta. Suasana menjadi hening. Fei Yan menatap wajah ayahnya yang mulai menua dengan perasaan iba. Ayah, saat di pesawat tadi, kami bertemu dengan seorang pria misterius yang sangat hebat. Dia cucu dari tabib legendaris Duanmu. Kemampuannya mungkin jauh melampaui siapapun di dunia ini. Hanya dalam sekejap, dia menyadari luka lama di lututnya pulih berkat suntikan ajaib itu. Luka lamaku sembuh, serunya. Yin Wulan tertegun tak percaya. Benarkah ada keajaiban seperti ini? Kau menyimpan kontaknya? Tanya Yin Fei Yan. Tentu saja, bahkan aku sudah menceritakan kondisi adikku. Dia berjanji mengobati adikku. Seru Yin Fei Yan bersemangat sambil segera menekan nomor telepon itu. Kesepakatan tercapai dengan cepat. Yin Fei Yan menutup telepon, lalu menatapku dengan sorot mata sedingin es. Sekarang, matilah. Perintahnya pada Sang Guan. Kali ini, Yin Wulan pun membiarkannya dalam diam. Di matanya, aku hanyalah mayat berjalan. Namun tiba-tiba, Liao berteriak, jangan sakiti dia. Semua mata tertuju padanya. Yin Fei Yan membentak penuh amarah, Liao, apa yang kau lakukan? Dialah yang menghancurkan kakimu, serunya. Liao menggigit bibir, hatinya bergejolak penuh emosi. Mungkin itu bukan sengaja, sebuah kecelakaan. Yin Fei Yan mengernyit tajam melihat sikap adiknya itu. Apapun alasanmu, dia harus mati. Aku terkekeh sinis. Kau yakin tabib itu bisa menyembuhkannya? Yin Fei Yan tertawa meremehkan. Jangan bicara omong kosong di hadapanku. Serunya dengan nada tinggi. Saat serangan akan dimulai, Liao berteriak marah. Kakak, hentikan. Aku mempercayainya. Yin Fei Yan terdiam, menatap adiknya dengan kecewa. Kelembutan adiknya benar-benar melampaui batas kewajaran. Mengapa takdir begitu kejam pada gadis sebaik dia? Kata-katanya membuat hatiku bergetar hebat. Sebenarnya, aku sudah memeriksa saraf kakinya yang telah mati dan mengalami atrofi yang sangat parah. Untuk menyembuhkannya, saraf-saraf itu harus dihidupkan kembali. Sesuatu yang mustahil bagi medis modern. Hanya jarum keberuntungan milik guruku, Duan Mingjun, yang sanggup melakukan keajaiban mustahil ini. Dipadukan teknik kayu mati bersemi kembali, metode lain hanyalah kesia-siaan belaka bagi kakinya. Tiba-tiba, seorang pemuda masuk. Maaf Nona An, saya terlambat. Yin Fei Yan menyambutnya dengan gembira. Tuan Sang, kehormatan besar Anda datang, seru Fei Yan. Ayah, inilah pewaris tabib dewa itu. Aku menatap tajam pria bernama Sang itu. Dia takkan bisa menyembuhkannya. Jangan buang waktu. Plak. Yin Fei Yan menampar wajahku. Diam kau. Ini adalah tabib dewa yang aku undang. Bicara lagi, dan kau mati. Aku menahan amarah. Tabib dewa, dia bahkan tak bisa sembuh. Kau bilang dia tabib dewa? Tanyaku sinis. Yin Fei Yan menamparku berulang kali sambil berteriak marah.
Sang Xuan bingung melihat keributan itu. Yin Feiyan segera membungkuk hormat dengan penuh kepatuhan. Tuan Sang, abaikan saja sampah ini. Tolong segera obati adik saya, mohon Yin Feiyan. Sang Xuan tersenyum puas dan mendekati Lei Yao, tangannya perlahan terjulur ke arah lututnya. Yin Wulan bertanya dengan cemas, jika Tuan Sang berhasil menyembuhkannya, keluarga Yin sangat berterima kasih. Sang Xuan mengernyit sombong. Sarafnya sudah mati total, tapi di tanganku, keajaiban akan terjadi. Aku membatin, hanya ada 13 jarum penciptaan di dunia. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Jarum itu di tempat Wan Duan Wujun dari meteorit luar angkasa. Teknik aslinya sangatlah langka. Teknik kayu mati bersemi harus dipadukan dengan jarum penciptaan yang asli untuk hasil sempurna. Hanya ada 13 jarum di dunia, dan semuanya ada padaku. Dia benar-benar seorang penipu. Sang Xuan mengeluarkan kotak dari dadanya, memperlihatkan deretan jarum panjang yang tampak sangat gelap. Jarum-jarum itu memancarkan aura dingin yang kelam. Dia mulai mengambil 2 jarum perak darinya. Saat jarum itu hampir menusuk lutut Lei Yao, aku segera mencengkeram tangannya dengan kuat. Hentikan! Jangan biarkan dia menyentuh Lei Yao. Sang Xuan meronta, namun cengkeramanku tak tergoyahkan. Bocah gila, apa yang kau lakukan? Bentaknya. Yin Wulan menatapku dengan penuh kebingungan. Lepaskan dia! Teriak mereka. Aku mendesis, dia berbohong. Jarum di tangannya adalah jarum maut, itu adalah jarum 9 neraka milik tabib hantu. Efeknya hanya sesaat, namun taruhannya nyawa. Dia menguras vitalitas Lei Yao. Jika diteruskan, gadis ini akan mati perlahan. Sang Xuan tampak panik sejenak sebelum menutupi emosinya. Yin Feiyan berlari menyerangku dengan liar. Aku menangkis serangannya dengan satu tangan. Hentikan kebodohan ini, kau akan menyesal nanti. Yin Feiyan menatapku penuh murka. Aku benar-benar ingin mencincang tubuhmu sekarang juga. Pergilah. Ini adalah pilihanku dan aku takkan pernah menyesal. Cepat pergi, melihatnya yang nyaris gila, aku hanya bisa menarik napas dalam. Tuan In, botol giok yang dibuang In Feiyan tadi berisi pil penyelamat jiwa. Jika nyawa Lei Yao sedang dalam bahaya maut, segera berikan pil ini padanya. Pil ini bisa melindunginya selama 8 jam. Namun, In Wulan belum sempat mengulurkan tangannya. Tiba-tiba In Feiyan menyambarnya dengan kasar dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Jangan berani-berani membual dan mengacau di sini. San Juan, usir tamu ini. Jika dia menolak, habisi saja. San Juan Jesse mendekat dengan wajah segan. Tuan Chu, tolong jangan persulit kami. Meski mustahil menang, kami akan bertarung sekuat tenaga. Aku menatap mereka dengan pasrah, lalu berbalik dan melangkah pergi. Sebelum pergi, aku memberikan tatapan penuh kecemasan pada Lei Yao. Dia pun membalas dengan sorot mata penuh permohonan maaf yang dalam. Aku berbisik pada San Juan Jesse, tolong aku. Botol yang dibuang tadi berisi pil sakti. Jika nyawain Lei Yao terancam, pastikan dia segera meminumnya. San Juan Jesse menatapku dengan serius, lalu mengangguk pelan sebagai tanda dia mengerti. Ucapku singkat lalu bergegas pergi. Sementara itu, di klub, San Xuan mulai beraksi dengan teknik 13 jarum peraknya yang legendaris. Jarum itu menusuk kaki In Lei Yao. Tak lama, sorot mata Lei Yao berubah drastis dan dia menjerit, kakiku. Rasanya sakit sekali. In Feiyan dan In Wulan terkejut, lalu bersorak penuh kegembiraan. Lei Yao, apa katamu? Kakimu sudah bisa merasakan sesuatu sekarang? Lei Yao tersadar dan menyadari keajaiban itu. Iya, aku bisa merasakan sakit. Air mata kebahagiaan pun mengalir deras membasahi pipinya. In Wulan hendak berterima kasih, namun saat itu wajah San Xuan tampak pucat pasi seputih kertas, seolah energinya telah terkuras habis. Keringat dingin membanjiri kepalanya. San Xuan tersenyum getir. Sepertinya, aku masih terlalu muda untuk menguasai teknik sehebat ini. Dia berakting seolah suntikan itu merusak energinya demi memulihkan kaki Nona Lei Yao agar bisa kembali normal seperti sedia kala. Cukup istirahat beberapa hari, dia akan bisa berjalan lagi. In Wulan menatap San Xuan dengan kekaguman yang luar biasa besar. Anda benar-benar tabib ajaib. Lei Yao, cobalah lihat apakah kau sudah bisa berdiri sekarang. Lei Yao mengatupkan rahangnya dengan mantap. Dengan penuh harapan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada kedua kakinya. Dan secara mengejutkan, sebuah keajaiban pun terjadi. Dia benar-benar bisa berdiri tegak. Seluruh ruangan terpana tak percaya. In Wulan bahkan menangis haru melihat pemandangan indah itu. Putrinya akhirnya pulih. Dia segera membungkuk hormat pada San Xuan. Tuan, keluarga kami berhutang budi besar atas keselamatan putri kami. Kebaikan ini takkan pernah kami lupakan. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan cek dari sakunya dan menyerahkannya ke tangan San Xuan. San Xuan menerima dan melirik angka di cek itu. 1 miliar? Tuan In, ini. Jumlah ini benar-benar terlalu berlebihan bagi saya. Saya tak bisa menerimanya. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba jatuh pingsan di pelukan asisten cantik yang mendampinginya. Sang asisten dengan sigap menopang tubuhnya. Dengan wajah penuh kecemasan, dia berseru, Tuan In, kita harus segera kembali ke London. Tabib Agung harus segera memulihkan fondasi Tuan Muda, atau ini akan berakibat fatal. In Wulan merasa sangat bersalah melihat kondisi itu. Dia tak menyangka San Xuan sampai mempertaruhkan nyawa demi kesembuhan putrinya.
Dengan tergesa, dia memerintahkan orang untuk menggotong Sansuan. Tubuh Sansuan segera dibawa masuk ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, di dalam mobil yang melaju kencang menuju bandara, sang asisten cantik tersenyum licik. Akting tuan muda benar-benar semakin memukau. Semua orang tertipu dan menganggapnya sangat serius. Seketika, mata Sansuan yang tadinya sayu langsung terbuka tajam. Dengan seringai nakal, dia langsung memeluk pinggang asisten cantiknya itu. Sambil mengusap mesra asistennya dan menggenggam cek di tangan kanan, dia tertawa sinis. In Ulan, sang raja kapal Nanling, katanya dia menguasai segala bidang seni dan strategi. Tapi ternyata hanya segini saja kemampuannya. Sungguh sangat menyedihkan. Aku pun pulang ke rumah. Namun, sesampainya di sana, aku terkejut melihat sebuah Ferrari merah mewah sudah terparkir di depan. Seorang wanita cantik dengan lekuk tubuh sempurna turun dari mobil. Kau adalah Cutian, bukan? Ucapnya lembut sambil menghampiriku. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan. Siapa kau? Sepertinya kita tidak saling kenal. Dia tersenyum tenang. Kenalkan, namaku Yesisi. Dengan anggun dia mengulurkan tangannya. Belum sempat aku bereaksi, ayahku yang berada di sampingku tiba-tiba berteriak dengan wajah pucat. Kau adalah Yesisi? Sang femme fatale dari Nanling yang terkenal itu? Aku tak mengenalnya karena aku baru saja kembali. Namun di Nanling, nama itu sangat legendaris. Konon, Yesisi hanyalah putri seorang nelayan miskin yang tumbuh dalam penderitaan. Hidupnya yang sulit berubah drastis setelah dia diadopsi oleh seorang bos besar yang sangat berkuasa sejak dia masih sangat kecil. Dia dididik menjadi wanita sempurna yang ahli dalam segala hal. Tentu saja, bos itu melakukannya bukan karena rasa kasih-kasihan. Dia dipersiapkan untuk menjadi hadiah mewah bagi petinggi lain. Namun, sebelum rencana busuk itu terlaksana, sebuah tragedi besar terjadi. Bos besar itu justru tewas di tangan Yesisi sendiri. Tak hanya itu, Yesisi juga tidak memberi ampun kepada seluruh keluarganya. Dia melenyapkan seluruh dinasti itu dan mewarisi semua kekayaannya. Aku bingung, kesalahan apa yang telah kuperbuat hingga dia mencariku? Sekarang dia telah menguasai hampir seluruh bisnis di Nanling. Aku menjabat tangannya dengan ragu sambil terus mengamati sorot matanya. Aku mencoba menebak apa tujuannya yang sebenarnya. Ibuku yang tampak sangat cemas segera menyela, Nyonya Ye, ada apa ini? Putraku baru saja bebas, mohon maafkan kesalahannya jika dia menyinggung Anda. Bibi berhati emas, janganlah menyimpan dendam. Sisi tersenyum tipis penuh misteri. Anda salah paham. Aku kesini justru ingin memohon bantuan Cutian. Sang ibu bernapas lega, meski bingung mengapa narapidana seperti anaknya bisa membantu. Bantuan apa? Ayah yang merasa ada yang ganjil segera menarik ibu menjauh. Orang tuaku pergi, kini tersisa aku dan Sisi. Bisa tebak tujuanku kesini? Aku menghela napas. Denyut nadimu kacau balau, kau sedang sekarat karena racun. Racun otak 3 mayat dari Sekte Miao. Penawar biasa takkan lagi berguna, kan? Mata Sisi berbinar senang. Luar biasa. Ternyata aku tak salah mencari orang. Hanya dengan bersalaman kau tahu rahasia terbesarku. Cutian, selamatkan nyawaku. Aku mengerutkan kening. Beri aku alasan. Sisi menatapku dengan tatapan menggoda. Sisa hidupku hanya sebulan. Jika kau menolongku, apapun permintaanmu akan kukabulkan. Termasuk tubuhku. Aku mundur selangkah. Aku mau segalanya, kecuali dirimu. Sisi terkejut. Seluruh Nanling memujaku, kenapa kau menolak? Karena ilmu fisonomi, jawabku. Wajah cantikmu hanyalah topeng, di baliknya tersembunyi hati berbisa bak kalajengking. Tidur denganmu? Aku bahkan takkan berani memejamkan mata sesaat pun. Sisi tampak terluka. Tega sekali bicara begitu pada gadis lemah sepertiku. Dia menatapku tak percaya. Jadi, kau bersedia? Katakan apa syaratnya? Bukan syarat, hanya bantuan. Ayahku menganggur sejak perusahaan kami hancur. Carikan dia pekerjaan layak, tapi pastikan dia tak tahu aku di baliknya. Sisi tersenyum licin. Mudah saja. Mulai hari ini, ayahmu adalah manajer umum. Kesepakatan tercapai. Sisi menatapku penuh harap. Lalu, kapan kita mulai pengobatannya? Kita butuh bantuan kolam es 1000 tahun di puncak Gunung Anzan. Tapi di sana terlalu banyak turis. Kau yang harus membereskan masalah itu. Serahkan padaku. Sekarang, berikan nomor teleponmu agar aku bisa menghubungimu. Aku menggaruk kepala. Baru keluar penjara, aku belum sempat membeli ponsel. Sisi tertawa merdu sambil menyodorkan ponsel baru. Aku menerimanya lalu pergi. Di rumah, orang tuaku cemas. Tenanglah, dia hanya sakit dan butuh bantuanku. Ibu terheran-heran. Mengobati? Sejak kapan kau bisa ilmu medis sehebat itu? Di penjara? Aku belajar dari seorang ahli medis selama 10 tahun penuh. Syukurlah, tapi tetaplah waspada. Sisi itu wanita yang sangat berbahaya. Hatiku menghangat melihat perhatian mereka. Tiba-tiba, ponsel di saku bajuku bergetar. Nama Samsung muncul di layar. Rupanya dia mencoba menjilat Sisi lewat ponsel ini. Malas meladeni sampah seperti dia, langsung saja kutolak panggilannya dengan dingin. Di seberang sana, Sang Suan murka. Beraninya jalang itu mengabaikan teleponku. Waktu Sisi sudah hampir habis.
Dia pasti sedang putus asa mencari pertolongan. Sang Xuan tersenyum licik. Permainan kucing dan tikus ini baru saja dimulai. Shenron, selidiki siapa sebenarnya bajingan bernama Cutian yang ada di klub itu. Dia tahu jarum penciptaanku palsu, dan mengenali teknik jarum langit. Dia berbahaya. Jika dia tak bisa dikendalikan, maka dia harus segera dimusnahkan dari dunia. Tenang saja Tuan Muda Sang, investigasi sedang berjalan dan takkan lama lagi. Hotel ini milik keluarga Sang. Tak ada yang bisa lolos dari pengawasan kita. Sang Xuan tertawa sinis. Ratu Nanling pun akan segera bertekuk lutut di bawahku. Ayah menatapku penuh tanya. Siapa itu? Kenapa kau langsung mematikannya? Bukan siapa-siapa, ayah. Hanya telepon sampah yang tidak penting. Aku tersenyum. Xiao Dian, apa kau masih mengingat Rongrong? Dia putri dari mantan supir ayah dulu. Tentu saja aku ingat. Kenapa tiba-tiba kau menanyakannya? Tanyaku penuh keheranan. Bagiku, Rongrong adalah teman masa kecil yang sangat berharga. Hubungan kami sudah sedekat saudara kandung. Bahkan saat aku mendekam di penjara, Rongrong adalah sosok yang setia menjengukku. Saat itu dia menangis terseduh-seduh layaknya bunga pir di bawah hujan. Ayah menghela napas, mengabarkan Paman Su dalam kesulitan. Dari nada bicaranya, sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Ayah pun mengeluarkan sebuah kartu dan memintaku memeriksanya. Bantulah mereka jika kau sanggup. Aku segera bergegas pergi setelah ayah memberitahu alamat baru mereka di Xinfu New Delhi. Aku menatap alamat itu dengan bingung. Mengapa mereka pindah ke sana? Padahal dulu ekonomi keluarga mereka sangatlah stabil. Ternyata desa bahagia baru itu hanyalah pemukiman kumuh yang kotor dan sesak. Ayah mendesah, menjelaskan kenyataan pahit yang terjadi. Selama bertahun-tahun kau di penjara, Ibu Rongrong didiagnosis menderita gagal ginjal kronis yang menghabiskan seluruh harta mereka. Paman Su menjual segalanya demi pengobatan hingga terpaksa pindah ke sana. Aku melangkah keluar dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Setengah jam kemudian, aku tiba di gerbang desa bahagia baru. Begitu turun dari mobil, aroma tak sedap langsung menyengat. Sampah berserakan di mana-mana dan bangunan di sini tampak miring seolah akan runtuh. Hatiku terasa sangat perih melihatnya. Sulit dipercaya Rongrong harus tinggal di tempat semerana ini. Akhirnya aku sampai di depan sebuah rumah tua yang nyaris roboh. Saat pintuku ketuk, seorang gadis berwajah pucat dan lesu membukanya. Meski nampak layu, kecantikannya tetap terpancar dengan jelas. Siapa kau? Tanyanya dengan nada penuh kewaspadaan. Ini aku, Rongrong. Ini Cutian, apa kau benar-benar sudah melupakanku? Aku menatapnya dengan rasa sakit di hati. Kakak Cutian, kau sudah keluar dari penjara, serunya dengan mata berbinar terkejut. Baru saja aku ingin berbicara, tiba-tiba hawa keberadaan sekelompok orang yang mengancam terasa mendekat dari arah belakang. Aku menoleh dan melihat 10 pria berwajah sangar berjalan ke arah kami. Seringai meremehkan terpampang jelas di wajah mereka. Rongrong terperanjat ketakutan melihat mereka. Kenapa kalian kembali? Kami sudah bilang takkan menerima syarat relokasi paksa itu. Si pemimpin tertawa dingin dan menghina. Dasar gelandangan, kau tak punya hak bicara. Jika tetap keras kepala, aku akan bertindak. Akan kupatahkan kaki ayahmu yang satunya jika kau terus melawan. Amarahku meledak seketika mendengar ancaman keji itu. Apa yang terjadi dengan kaki Paman Su? Rongrong pun menangis dan menceritakan segala kekejaman yang mereka terima belakangan ini. Rupanya gerombolan ini ingin merampas rumah mereka secara paksa. Paman Su yang mencoba melawan akhirnya menjadi korban kebrutalan mereka. Bajingan ini berani melukai Paman Su, sosok yang telah melihatku tumbuh besar sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Walaupun dia hanya supir ayahku, namun hubungan kami jauh lebih dalam dan bermakna daripada sekadar hubungan darah. Aku membalikkan badan dengan sorot mata sedingin es. Aura membunuh mulai terpancar saat aku menatap pria-pria itu. Katakan dengan jelas. Siapa yang berani menyentuhnya? Si pemimpin tertawa congkak sambil menunjuk dirinya sendiri dengan nada menantang. Tanpa membuang waktu, aku menerjang ke arahnya. Saat dia mencoba menunjuk keningku dengan angkuh, maut sudah berada di depannya. Seketika, dia merasakan sensasi mati rasa yang luar biasa pada jarinya. Aku menatapnya datar sementara dunianya mulai runtuh. Jarinya terpuntir ke arah yang mustahil hingga mataku berubah merah padam. Detik berikutnya, jeritan kesakitan membelah kesunyian malam. Dalam sekejap mata, aku merubuhkan mereka semua ke tanah. Aku melangkah perlahan mendekati pemimpin bajingan yang sudah tak berdaya. Kunjak jarinya yang sudah hancur itu dengan kuat. Dia berkeringat dingin dan meraung, mencoba mengancamku dengan nama besarnya. Kau terlalu banyak bicara dan itu sangat mengganggu. Tanpa ampun, aku mematahkan lengannya dengan satu tendangan yang sangat keras. Aku menendangnya hingga tersungkur. Dengan sisa tenaga dan kesombongannya, dia mencoba bangkit sambil terus mengoceh tak karuan. Dasar anak ingusan. Kau tak tahu bahwa di belakangku ada kekuatan besar dari perusahaan Song and Real Estate. Aku mengerutkan kening sambil menatapnya tajam. Sepertinya kau benar-benar sudah bosan hidup dan ingin segera menemui ajal. Pemimpin itu menyeringai licik, memberi ancaman terakhir untuk pindah atau dia akan membakar rumah ini dengan bensin malam ini. Tatapanku berubah menjadi sangat dingin sedingin kutub. Bajingan di depanku ini tertawa seolah merasa telah memenangkan segalanya. Aku melesat maju layaknya kilat yang membelah kegelapan langit. Kecepatanku tak tertandingi saat kakiku menghantam tubuh pemimpin itu.
Suara retakan tulang terdengar sangat mengerikan. Tubuhnya terlempar layaknya bola dan menghantam dinding di belakangnya dengan sangat keras. Tubuhnya tertanam di tembok dengan darah yang mengalir deras dari wajahnya. Pemandangan itu benar-benar terlihat sangat mengenaskan. Seluruh tulangnya hancur berantakan. Aku menatap sisa anak buahnya dan menegaskan bahwa inilah jawaban telak dariku. Beberapa dari mereka bahkan sampai mengompol karena ketakutan. Seorang pemuda berambut merah gemetar saat mencoba melangkah maju ke depan. Jangan bertindak gegabah, bos kami adalah Su Jian dari Song and Real Estate. Aku menatapnya dengan pandangan yang mematikan. Beritahu bosmu sekarang juga. Dalam waktu 30 menit, dia harus datang ke sini dan berlutut memohon maaf. Si baju merah mengira kemunculan sang bos akan membuat nyali lawan menciut seketika. Tak disangka, pemuda itu begitu gila hingga berani menantang sang penguasa Nanling. Berani menyuruh kaisar bawah tanah berlutut, Chu Tian tak punya waktu untuk basa-basi. Tanpa ampun, telinga pria itu robek. Sisa waktumu tinggal 29 menit. Jeritan memilukan pecah saat telinganya jatuh. Ketakutan kini benar-benar mencekam jiwanya. Dia segera menelepon Sugian yang tengah asyik bersama sekretarisnya di ruang kerja. Terganggu saat bermesraan, amarah Sugian meledak. Dia menghempaskan sekretarisnya dengan sangat kasar. Kirim pasukan ke desa kebahagiaan. Biar kulihat siapa yang berani mencari masalah. Menatap si baju merah, aku menoleh ke Rongrong. Bawa aku menemui Paman Su. Rongrong terpaku. Sosok Chu Tian yang dulu lembut kini tampak bagaikan iblis mengerikan. Di dalam kamar, aku melihat Paman Su terbaring lemah dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya kuyuh, tubuhnya tinggal tulang. Kakinya yang hancur dibalut gips yang menyedihkan. Dia membuka mata perlahan. Xiao Tian, kau kembali? Aku mendekat, ya Paman, aku di sini. Dengan suara haru, dia memperingatkanku agar lebih waspada menghadapi dunia yang kejam. Hatiku teriris. Dalam kondisi begini, dia masih sempat mencemaskan keselamatan dan masa depanku. Biarkan aku mengobatimu, Paman. Tapi dia hanya tersenyum pahit, seolah telah menyerah. Lupakan lukaku, jagalah Rongrong saja. Sorot matanya penuh dengan kepasrahan yang dalam. Jangan khawatir, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Rongrong berlari mendekat dengan penuh harapan. Kak Chu Tian, apa Paman benar bisa sembuh? Dokter bilang ini sudah mustahil. Aku menatapnya lembut. Pernahkah kakak membohongi adik kecilnya yang paling manis ini? Rongrong tersipu malu. Di ranjangnya, secercah cahaya harapan mulai menyinari mata Paman Su. Kau serius, nak? Sebagai veteran, dia tahu betul betapa parah kerusakan kakinya. Aku berjanji, dalam seminggu, Paman akan bisa berdiri dengan gagah lagi. Dia tertawa kecil, mengira aku sedang bercanda. Dasar nakal, kau belum berubah ya? Suasana hangat menyelimuti kamar. Perlahan, aku mengeluarkan set jarum pusaka dari saku. 13 jarum merah darah berkilauan. Inilah jarum penciptaan yang melegenda di dunia. Jika ahli medis legendaris melihat ini, mereka pasti akan sujud di hadapan teknikku. Tanganku bergerak secepat kilat, menusukkan jarum perak langsung ke kaki Paman Su. Tak lama, darah hitam beracun mulai merembes keluar dari bekas tusukan jarum tersebut. Bengkak di kakinya mulai mengempis. Segera, aku mengoleskan ramuan hitam yang misterius. Selesai. Dalam seminggu, Paman akan pulih total, ucapku sambil menyeka keringat di dahi. Rongrong menatapku penuh syukur. Terima kasih banyak atas segalanya, Kak Chu Tian. Matanya berkaca-kaca saat aku mengelus rambutnya. Kita keluarga, tak perlu bilang terima kasih. Tiba-tiba, suara klakson mobil dan langkah kaki berat terdengar dari arah gerbang luar. Paman Su tampak gelisah. Rongrong pun menceritakan kekacauan yang baru saja terjadi tadi. Wajah Paman Su memucat ketakutan. Kalian dalam bahaya besar. Kekuasaan mereka sangat mengerikan. Pergilah Xiao Tian. Biarkan aku yang menghadapi mereka dengan sisa tulang tua ini. Aku tersenyum menenangkan. Istirahatlah, Paman. Serahkan sisanya pada tangan kakakmu ini. Aku melangkah keluar dengan tatapan tajam. Paman Su tak tenang dan mencoba menyusul. Dengan bantuan tongkat, dia berusaha mengikuti langkahku agar aku tidak terluka sendirian. Di depanku, ratusan preman sudah mengepung. Aku hanya tertawa dingin menatap kawanan semut itu. Tak peduli berapa banyak jumlah mereka, di mataku mereka hanyalah tumpukan debu. Seorang pria berjas maju dengan angkuh. Kau yang menantang maut dengan memanggilku? Kau ingin aku berlutut? Aku tersenyum tipis. Ya, akulah orang yang kau cari. Dia tertawa terbahak-bahak. Nyali yang besar. Aku sangat suka menghancurkan orang sepertimu. Beraninya kalian memprovokasiku. Su Jian memerintahkan ratusan pasukannya untuk segera meringkus pemuda itu sekarang juga. Nyalakan lampunya. Biar seluruh warga Nanlin melihat betapa mengerikannya jika Su Jian sudah menghunuskan pedang mautnya. Mendengar ancaman itu, Su Jian langsung berlari ke depan demi memohon pengampunan pada sosok yang sangat ditakutinya. Aku segera menahannya, lalu tersenyum tipis ke arah Rongrong. Jaga Paman baik-baik, serahkan sisanya padaku. Mengorbankan diri demi elang itu konyol. Jika tak ingin dimangsa, maka kita harus menjadi pemangsa elang itu sendiri. Sambil berkata begitu, aku mengeluarkan seruling bambu dan meniupnya perlahan. Su Jian menatapku dengan tawa yang meremehkan. Kau mau memainkan musik di ambang kematianmu? Ejeknya.
Namun sedetik kemudian, wajahnya berubah pucat pasi karena ketakutan. Tiba-tiba, gerombolan makhluk bersayap ungu kehitaman muncul. Awalnya hanya satu, lalu ratusan, hingga ribuan memenuhi langit. Hanya dalam sekejap, langit tertutup kabut hitam mencekam. Aku menurunkan seruling dan bergumam pelan, pergilah sekarang. Ribuan serangga beracun itu langsung melesat bagai badai, menerjang ratusan orang di pihak lawan tanpa ampun sedikitpun. Pasukan Sujian tak sempat bereaksi. Mereka langsung dikepung oleh ribuan tawon hitam yang haus akan darah mereka. Jeritan memilukan pecah seketika. Benda apa ini? Sakit sekali, teriak mereka dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Tak butuh waktu lama, ratusan orang di depanku tumbang ke tanah layaknya dedaunan kering yang berguguran ditiup angin. Dengan mulut berbuih dan wajah ketakutan, mereka mengerang kesakitan. Wanita berbaju hitam di samping Sujian terbelalak horor. Ini bukan gunung liar biasa, serunya. Ini adalah Ilio, tawon beracun peringkat 4 paling mematikan di dunia. Sujian gemetar hebat menatap kawanan monster terbang itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa muncul tiba-tiba di sini? Wanita itu memperingatkan, Tuan Su, ada orang-orang dengan kemampuan mistis yang tidak pernah kau temui di arena biasa. Legenda mengatakan ada orang yang bisa mengendalikan serangga melalui alunan musik. Mereka adalah penguasa kegelapan sejati. Mereka dijuluki Master Pengendali Serangga. Begitu kalimatnya berakhir, kengerian yang lebih besar menyelimuti seluruh area pertempuran. Seluruh rekannya sudah terkapar tak berdaya. Kini, ribuan tawon maut itu telah mengepung wanita itu dan juga Sujian. Tawon-tawon itu hanya mengepung, tidak menyerang. Berlututlah, Sujian, perintahku dengan seringai dingin yang sangat menusuk tulang. Wanita berbaju hitam itu mendengus lalu menebarkan bubuk putih ke udara. Seketika, kawanan Ilio tampak ketakutan dan menjauh. Melihat mereka kocar-kacir, aku mengerutkan kening. Serbuk 7 serangga dan 7 polen, jadi kau dari Sekte Tang? Aku dari pintu Tang Changben, serunya angkuh. Ia segera berbalik dengan penuh percaya diri sambil mengayunkan tangannya. Belasan paku tajam melesat ke arahku. Dia pikir aku lemah, padahal dia adalah ahli senjata rahasia yang mematikan. Melihat puluhan jarum itu datang menyerang, Changben tersenyum puas, merasa yakin bahwa ajalku sudah di depan mata. Namun dengan tangan kosong, aku menangkap semua jarum itu dan melemparkannya kembali ke bawah kakinya seketika. Sujian merasakan ancaman besar. Sebagai penguasa bawah tanah Nanling, keberadaan Cutian adalah ancaman yang harus segera dimusnahkan. Apapun yang terjadi, bunuh dia sekarang. Teriak Sujian kalap. Tan Bin yang mulai ketakutan, segera menyiapkan serangan pamungkas. Aku menatap mereka dengan senyum meremehkan. Hanya ini? Ayo bocah, tunjukkan padaku teknik rahasia apa lagi yang kau miliki. Wajah Teng Ben mendingin. Meremehkan Sekte Tang adalah kesalahan terbesar yang pernah kau lakukan dalam hidupmu yang singkat. Ia mengeluarkan jarum tulang dari lengannya. Senjata itu melesat dengan kecepatan tinggi, mengincar titik vital di antara alisku. Serangan itu tepat mengenai dahi Cutian. Chang Ben bersorak dalam hati, mengira kemenangan sudah berada dalam genggamannya. Tapi detik berikutnya, ia terdiam membatu. Jarum itu memang mengenai dahi, namun tak ada darah yang menetes sedikitpun. Terdengar suara dentuman logam seolah jarum itu menghantam pelat baja keras, hingga akhirnya jatuh kehilangan seluruh kekuatannya. Aku menggelengkan kepala sambil memegang jarum itu. Sayang sekali, daya rusaknya terlalu rendah untuk melukaiku, benar-benar sampah. Tan Bing menatapku dengan mata melotot tidak percaya. Bagaimana mungkin kau menahan senjata rahasiaku hanya dengan tubuh fisikmu? Lupakan saja, dasar sampah. Teriakku sambil melemparkan kembali jarum itu. Chang Bing bahkan tidak bisa melihat lintasannya melesat. Serangan itu menembus perutnya hingga ia memuntahkan darah segar dan jatuh tersungkur. Sujian pun benar-benar terkejut melihatnya. Cepat periksa lukanya, perintah Sujian panik. Bosu, sebaiknya kau cemaskan nasibmu sendiri sekarang, ucapku sambil tersenyum. Sujian mandi keringat dingin. Ia sadar sepenuhnya bahwa lawan di depannya ini bukanlah manusia biasa yang bisa dilawan. Tanpa membuang waktu, ia langsung berlutut memohon ampun. Aku mengangguk pelan, mengakui kecepatannya dalam membaca situasi genting. Tak heran kau disebut bos besar. Keberanianmu untuk segera menyerah sungguh sangat mengagumkan, sindirku dengan nada tajam. Sujian tak peduli lagi dengan harga dirinya. Cutian, aku mengaku kalah hari ini. Katakan saja apa maumu. Bosu, bicaramu sopan sekali, jawabku tenang. Karena kau sangat menghormatiku, tentu aku tidak akan bertindak terlalu jauh. Renovasi desa bahagia ini adalah langkah besar yang positif. Aku tak punya alasan untuk menghentikan niat baik Sue. Semua orang berbenah demi masa depan. Tapi, semakin Sujian bicara, firasatku semakin buruk. Pria ini pasti punya niat busuk. Sudai, keputusan sudah bulat demi paman. Rumah tua ini harus diratakan. Sujian tampak girang. Cepat, bawa kontraknya ke sini. Begitu kontrak Sujian di tanganku, mataku membelalak. 1.500, harga ganti rugi per meternya benar-benar sebuah penghinaan. Sudai, bawahanmu sungguh amatir. Katakan saja harganya. Jangan biarkan orang mengira Songen real estate kita sedang jatuh miskin. Benar, bukan? Sujian langsung paham sindiranku. Sambil mengertakkan gigi, dia mendesis, sebutkan harganya sekarang. Bagus. Bagaimana jika 150.000?
Su Jian terperangah. Kau sudah gila. Teriaknya dengan mata melotot tak percaya. Dengan harga segitu, aku bisa beli villa mewah di pusat kota. Dasar pelit. Aku mendengus kesal dan membalas tajam. Sebutkan maumu, Su Jian. Dia menjawab sinis, harga itu mustahil kuberikan. Jika aku setuju dengan permintaan gila itu, seluruh pasar real estate akan hancur. Batas atasku adalah 50.000 per meter. Deal. Aku langsung menyambar ucapannya. Inilah bukti kedermawanan toko besar Nanling. Di detik itu, Su Jian baru menyadari bahwa dia baru saja masuk ke jebakanku. Bocah ini mempermainkanku dengan harga selangit. Sial, aku benar-benar tertipu hari ini. Rencanaku untuk menguasai lahan ini berakhir sia-sia meski 10 juta raib. Kontrak sah. Sampai jumpa lagi, Sue. Jika kau masih berani menemuiku, aku tersenyum kemenangan. Tatapan Su Jian menggelap penuh amarah. Dia sadar, musuh bebuyutan baru telah lahir. Dengan penuh dendam, dia meninggalkan desa bahagia. Urusan selesai, tapi bahaya belum hilang. Paman, kita harus segera pindah. Su Jian bukan tipe orang yang mudah menyerah begitu saja. Beberapa hari kulewati dengan membantu paman mencari apartemen baru. Setelahnya, aku menemani Rongrong berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kak Cutian, terima kasih banyak untuk segalanya. Kami berdiri di tengah taman asri kompleks perumahan baru itu. Tatapan Su Rongrong penuh rasa syukur. Melihat adik kecilku kini tumbuh dewasa, beban di hatiku perlahan mulai memudar. Gadis bodoh, kita ini keluarga. Tak perlu sungkan. Rongrong tertunduk, wajahnya tampak menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Sambil memainkan ujung bajunya, dia berbisik, Kak Cutian, aku tahu soal Yuan King. Kumohon, jangan bersedih karena dia. Aku terheran. Kau tahu cukup banyak, ya? Tapi itu masa lalu, wanita seperti dia tak pantas ditangisi. Rongrong mendadak terlihat sangat kesal. Yuan King itu buta. Dia tak bisa melihat pria berharga sepertimu. Dia pasti akan menyesal. Suaranya bergetar karena emosi. Tiba-tiba, dia mengangkat wajahnya dan menatapku lekat dengan penuh tekad. Kak, apa pendapatmu tentangku? Aku tersentak bingung. Wajah Rongrong memerah padam, sangat menggemaskan. Maksudku? Bolehkah aku menjadi lebih dari sekadar teman untukmu? Aku hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hati, aku tahu jalanku di masa depan dipenuhi duri dan bahaya yang ekstrem. Tak sembarang wanita sanggup mendampingiku. Melihatku terdiam, mata Rongrong mulai berkaca-kaca, menahan tangis yang hampir pecah. Jangan khawatir, Kak. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak sekolah. Tapi aku terlalu pengecut untuk mengatakannya dulu. Lalu Yuan King muncul, dan nyaliku semakin ciut. Tapi sekarang, aku bersedia menunggu kakak sampai kapanpun. Bahkan jika harus menunggu 10 tahun lagi. 10 tahun? Aku tertegun. Jadi, selama aku mendekam di penjara, kau terus menungguku tanpa mencari pengganti? Rongrong mengangkat kepalanya dengan penuh keyakinan di matanya yang indah. Tentu saja. Hanya ada kau di hatiku, mana mungkin aku melirik pria lain? Aku akan berjuang demi cinta kakak, agar Kak Cutian membalas perasaanku. Melihat kegigihannya, keraguan di hatiku perlahan sirna digantikan kehangatan. Aku tak bisa menampik pesonanya lagi. Dinding penghalang itu telah runtuh. Sebagai pria, terus ragu hanya akan membuatku munafik. Rongrong, kau mengingatkanku pada sebuah bait puisi. Puisi apa? Tanyanya bingung sementara aku menatapnya dengan penuh arti. Saat menoleh ke belakang, sosok yang kucari selama ini ternyata ada di sana. Di cahaya redup, Rongrong terdiam 1000 bahasa. Tawa bahagianya pecah, secerah sinar matahari pagi. Kurai jemarinya, 10 tahun perpisahan yang menyakitkan. Akhirnya terbayar tuntas. Kenangan pahit perlahan terkubur oleh harapan baru. Hari-hari tenang pun mulai kembali kurasakan. Aku tetap waspada akan ambisi Su Jian. Namun anehnya, suasana terasa begitu damai seolah dia telah melupakan segalanya. Alih-alih serangan Su Jian, sebuah undangan dari keluarga Yin tiba. Kabar baiknya, kaki Liao kini telah pulih total. Ditambah lagi, hari ulang tahunnya akan segera tiba. Yinlan berencana menggelar pesta megah untuk merayakan kebahagiaan ganda ini. Di tengah keraguanku, Ye Cixi menghubungiku. Suaranya terdengar sangat mendesak. Malam ini, jam 8, di Kuil Ansan. Kuil Ansan akan sangat sepi. Takkan ada gangguan. Baik, pukul 20 kita bertemu di sana tanpa gagal. Klik. Teleponku tutup. Kuletakkan undangan pesta itu di sudut meja. Hatiku masih enggan untuk melangkah ke kediaman Yin. Melihat wajah menyebalkan Yin Feiyan hanya akan merusak suasana dan menyulitkan Lei Yao. Sore itu, aku memilih jalan lain. Aku bergegas menuju rumah Paman Su. Betapa terkejutnya aku melihatnya berjalan tegap tanpa tongkat. Paman, pemulihanmu sungguh luar biasa. Proses pemulihanmu sangat cepat, Paman Su. Sugen tersenyum lebar menatapku. Tian kecil, kali ini, aku benar-benar berterima kasih. Tanpamu, hidupku pasti sudah hancur. Aku pun melangkah mendekatinya dengan tenang. Kita ini keluarga, Paman. Jangan sungkan begitu. Lagi pula, Paman Su adalah seorang pejuang, kan? Sejak hari itu, Paman Su sadar bahwa aku bukanlah pemuda biasa. Dia pun mengangguk perlahan, mengakui kekuatanku.
Kekuatanku bahkan tak sampai tingkat 2, hingga preman itu bisa mematahkan kakiku. Aku menghela napas panjang, Paman harus segera pulih. Meski bibi telah tiada, ada Rongrong yang harus dilindungi. Apa Paman mau tragedi itu terulang? Mendengar itu, Paman Su menunduk malu. Ini salahku. Sejak ibunya Rongrong pergi, duniaku terasa runtuh. Aku tenggelam dalam keputusasaan hingga kekuatanku melemah. Tapi kini, aku bersumpah takkan lagi terpuruk dalam duka. Aku tersenyum puas. Bagus. Rongrong masih kecil, dia butuh perlindunganmu. Terimalah ini, Paman. Ini akan membangkitkan potensi terbaikmu. Sugen menatapku bingung saat menerima kitab dari tanganku. Benda apa ini? Ini kitab pencuci sumsum Shaolin yang legendaris. Bukankah sudah lama hilang? Bagaimana bisa ada padamu? Gunakan saja dengan baik, jangan tanya asalnya. Aku hanya melempar senyum penuh misteri padanya. Paman Su paham ini rahasia besar. Dia kembali berterima kasih, membuatku merasa sedikit serba salah. Sudahlah, Paman. Aku hanya ingin Rongrong aman. Sugen menatapku dengan tatapan penuh arti dan rasa haru. Dia pun masuk ke kamar dengan semangat. Sorenya, aku mengajak Rongrong pergi mencari rumah baru yang layak. Karena asrama itu hanya sementara. Namun saat tiba di kantor pemasaran, suara sinis tiba-tiba menyambut kami. Harga di sini 21.000 per meter. Memang kalian mampu beli? Mataku pun menajam menatap si penghina. Wanita menor mendekat sambil menggandeng pria tua. Rongrong berbisik, itu adalah teman sekelasnya yang bernama Yin Yuan Yuan. Meski tinggal sekamar, Yuan Yuan jelas membenci Rongrong. Pria yang dipeluknya itu bukanlah orang sembarangan. Ternyata dia wakil direktur properti Song En, saudara dari Su Jian. Dunia ini memang sangat sempit, bukan? Yuan Yuan terus menghina Rongrong miskin. Tanpa bicara, aku langsung memborong 2 apartemen mewah di depan matanya. Kupaksa dia berlutut dan minta maaf. Tapi tak disangka, dia malah memanggil sang wakil direktur untuk melawanku. Zhao Shai mencoba pasang badan dengan angkuhnya. Melihat kesombongan itu, aku hanya bisa tersenyum sinis. Kusuruh dia menelepon kantornya sekarang juga untuk menanyakan apa yang sedang terjadi di perusahaan mereka. Wajah Zhao Shai memucat saat tahu bahwa seluruh petinggi perusahaannya baru saja dihajar hingga babak belur. Dia membeku ketakutan. Sosok monster yang menghancurkan perusahaannya ternyata berdiri tepat di hadapannya sekarang. Tanpa sepatah kata, ku gandeng tangan Rongrong keluar. Di belakang kami, suasana seketika menjadi sunyi mencekam. Zhao Shai dan Yuan Yuan bersimpuh gemetar. Sepertinya malam ini mereka mendapat pelajaran hidup yang sangat berharga. Aku segera bergegas menuju kuil Ansan. Setibanya di sana, sebuah mobil mewah sudah terparkir menungguku. Ferrari merah menyala itu sangat mencolok. Di sana, berdirilah Ye Sisi dengan gaun merahnya yang menawan. Cutian, kau tepat waktu, serunya manja. Kuil itu sudah dikosongkan demi kedatangan kami malam ini. Ayo ke kolam dingin sekarang. Aku mengangguk tenang, sudah menduga bahwa inilah tujuan utamanya. Sebagai putri penguasa Nanling, mengosongkan kuil sebesar ini bukanlah perkara sulit. Kami pun melangkah ke belakang. Setelah 20 menit berjalan, hawa dingin mulai menusuk tulang. Sisi menggigil saat kami mendekati kolam es itu. Apa selanjutnya? Tanyanya gemetar. Lepaskan pakaianmu dan masuklah ke air, jawabku dengan wajah tanpa ekspresi. Tapi ini malam hari. Kau gila menyuruhku telanjang dan melompat ke air sedingin es ini? Aku tersenyum tipis. Percayalah padaku. Aku akan masuk bersamamu dan menjamin keselamatan nyawamu. Kau juga akan menanggalkan pakaianmu? Tanyanya ragu. Tentu saja. Apa ada masalah dengan hal itu? Sisi terlihat kesal. Cutian. Meski reputasiku di luar sana buruk, jangan pikir aku wanita murahan. Jangan menghinaku. Aku menghela napas. Bukan itu maksudku, reputasi tak ada artinya dibanding nyawamu, bukan? Mendengar itu, kesadaran Sisi akhirnya kembali. Dia menunduk, menyadari bahwa keselamatannya memang jauh lebih utama. Maaf, aku berpikiran terlalu jauh, kau benar. Ucapnya dengan wajah merona karena merasa sangat canggung. Sisi pun menanggalkan busananya dan perlahan masuk ke air. Aku terpaku melihat keindahan tubuhnya yang sempurna. 10 tahun di penjara telah melatih batinku. Namun, kecantikan Sisi benar-benar menguji pertahanan mentalku saat ini. Aku nyaris kehilangan kendali. Sisi sudah berada di dalam kolam, sementara aku masih mematung di tepian. Suara jeritan melengking memecah kesunyian pinggir sungai. Cutian, cepatlah, aku merasa akan mati, teriakannya menyentak kesadaranku sepenuhnya. Ye Shishi melirik Cutian dengan senyum penuh kemenangan. Ekspresi canggung pria itu membuatnya merasa sangat puas. Andai saja kau menerima syaratku dulu. Bukankah tubuh indah ini seharusnya sudah jadi milikmu sekarang? Melihat senyum menggoda dan gestur provokatifnya yang berani. Aku benar-benar dibuat terbelalak tak percaya. Gadis nakal yang merepotkan, gumamku dalam hati. Sambil memejamkan mata, aku merapalkan mantra penenang sukma. Berusaha keras menekan gejolak dalam diri. Shishi tertawa nakal melihat tingkahku yang kaku itu. Saat Shishi berniat melancarkan godaan mautnya lagi. Tiba-tiba suara dingin membungkamnya seketika. Tutup mulutmu. Jarum merah panjang melesat dan menghujam tubuhnya. Sebelum sempat bereaksi, 3 jarum lain menyusul dengan cepat. Racun dingin ini akan menarik keluar racun di tubuhmu.
Bersiaplah, rasa sakitnya akan luar biasa menyiksa. Bagaikan monster ganas yang mencabik-cabik organ dalamnya. Dia ternganga menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun suaranya seolah hilang ditelan kepedihan. Aku segera mendekat dan menopang punggungnya agar bertahan. Dinginnya racun mulai bekerja menguras sisa-sisa racun mematikan. Menyerah hanya akan mendatangkan penderitaan yang lebih dalam. Bertahanlah, atau dua racun ini akan merenggut nyawamu. Ye Shishi mengertakkan gigi dan menyerahkan diri padaku. Lakukan sesukamu. Aku harus tetap hidup demi membalas dendam, tekadnya membara meski tubuhnya gemetar hebat. Aku tertegun melihat keberanian yang terpancar dari matanya. Tak kusangka wanita ini memiliki nyali sebesar itu. Benar-benar mawar berduri terbaik dari Nanling. Setelah 2 jam bertarung melawan maut, penderitaan itu berakhir. Rasa sakit yang menyiksa itu lenyap dalam sekejap. Digantikan aliran hangat yang menyejukkan ke seluruh sel tubuhnya. Rasanya sangat nyaman hingga dia menatapku dengan takjub. Kau benar-benar berhasil melenyapkan racun di tubuhku. Aku menggunakan racun untuk melawan racun jahat itu. Untungnya, tekadmu untuk hidup jauh lebih kuat darinya. Chu Tian, meski ini sebuah kesepakatan, aku berterima kasih. Di masa depan, aku akan mengabulkan permintaan apapun darimu. Aku membantunya naik ke daratan yang dingin membeku. Cepat pakai pakaianmu, udara di sini bisa membunuhmu. Namun saat aku berbalik, sosoknya masih belum beranjak. Dengan wajah semerah mawar, dia menatapku penuh harap. Seluruh tenagaku terkuras habis, aku tak sanggup bergerak. Aku tersadar betapa berat cobaan yang baru dilaluinya. Pertarungan 2 racun tadi telah menghisap seluruh energinya. Aku menghela napas, jangan bilang kau ingin aku mendandanimu. Tatapannya berubah menggoda, banyak pria memimpikan kehormatan ini. Apa kau setakut itu untuk menyentuhku, Chu Tian? Sekali lagi aku merapalkan mantra demi menjaga kewarasan. Godaannya benar-benar menguji batas kesabaran seorang pria normal. Dengan gerakan cepat, aku membantunya mengenakan pakaian. Setelah rapi, tatapan memujanya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kau baru saja membuang kesempatan emas, pria bodoh. Andai kau sedikit lebih berani, aku sudah jadi milikmu. Kini impian itu akan selamanya terkubur dalam anganmu. Aku hanya bisa mengernyit menatap perubahan sifatnya yang drastis. Kau benar-benar wanita yang berbahaya seperti ular berbisa. Dia tertawa manja seolah mengejek kepolosanku tadi. Dasar ratu drama, gerutuku sambil menggendongnya pergi. Karena tubuhnya masih lemah, tak ada pilihan lain bagiku. Sementara itu, suasana meriah menyelimuti kediaman keluarga Lin. Pesta ulang tahun Lin Liao baru saja mencapai puncaknya. Momen dia bisa berdiri kembali terasa seperti keajaiban. Seolah takdir memberikan kesempatan hidup kedua baginya. Kakaknya, Lin Feiyan, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Selama bertahun-tahun, sang adik tak pernah tersenyum secerah ini. Satu-satunya noda adalah si sampah Chu Tian itu masih hidup. Liao segera memotong perkataan kakaknya dengan lembut. Jangan begitu, Kak. Chu Tian adalah orang yang sangat baik. Dia bersikeras bahwa kecelakaan itu bukanlah kesalahan pria tersebut. Feiyan hanya bisa menghela napas menatap ketulusan adiknya. Namun saat dia ingin berdebat, sebuah kengerian terjadi. Wajah Liao mendadak memerah dan dia mencengkeram dadanya. Rasa sakit yang hebat menyerang jantungnya tanpa peringatan. Darah segar menyembur dari mulutnya sebelum dia jatuh pingsan. Tragedi itu terjadi begitu cepat hingga semua orang terpaku. Feiyan menjerit histeris sambil memeluk tubuh adiknya yang terkulai. Liao, apa yang terjadi padamu? Sadarlah. Lin Wulang yang mendengar teriakan itu segera berlari panik. Dunia seolah runtuh saat melihat putrinya bersimbah darah. Tubuhnya kaku seketika. Feiyan, apa yang menimpa adikmu? Suasana pesta yang ceria berubah menjadi duka yang mencekam. Cepat panggil dokter terbaik sekarang juga. Perintahnya tegas. Tak lama kemudian, seorang dokter muda datang dengan terburu-buru. Dia adalah Jiang Mingyue, sahabat karib Feiyan yang jenius. Dokter muda paling berbakat yang pernah ada di Nanling. Tanpa membuang waktu, dia segera melakukan pemeriksaan darurat. Raut wajahnya berubah serius saat memeriksa denyut nadi Liao. Dahi Paman In Feiyan bersimbah peluh dingin. Situasi Liao sangat kritis, nyawanya terancam sekarang. Jantungnya melemah dengan cepat, dia bisa mati kapan saja. In Feiyan terbelalak tak percaya. Tadi dia baik-baik saja. Periksa lagi. Gian Ming menggeleng, peralatan ini tak mungkin salah. Gejala ini sungguh asing bagiku. Inulan berteriak cemas, cepat bawa dia ke rumah sakit segera. Gian Ming menyahut, sudah terlambat. Kekuatan hidup Liao terkuras terlalu cepat saat ini. Dia mungkin takkan sampai ke rumah sakit. Kalimatnya terhenti, menyisakan kesunyian yang mencekam. Mendengar itu, hati Inulan dan In Feilan seketika mencelos ke dasar jurang keputusasaan yang dalam. Mereka tak mau percaya. Liao baru saja pulih, bagaimana takdir bisa sekejam ini? Tiba-tiba, San Juan Jesse menerobos masuk. Dia sudah tahu kekacauan yang sedang terjadi di luar. Teringat pesan Chu Tian, dia tak punya pilihan lain. Aku harus mencoba, serunya sambil berlari. Dia merogoh pil putih dan memaksanya masuk ke mulut Liao dengan gerakan secepat kilat. Gerakannya terlalu cepat. San Juan, apa yang baru saja kau berikan pada Liao? Seru Inulan. Jesse biasanya tenang, namun kini dia nekat. In Feiyan melihat botol giok itu dengan geram. Apa itu dari bajingan Chu Tian?
Bagaimana bisa benda itu ada di tanganmu sekarang? Jessie berdiri tegak. Nona, Tuan, yang kuberikan tadi memang benar adalah pemberian Tuan Cutian. Dia menceritakan semuanya. Aku memungut botol giok ini dari tempat sampah demi berjaga-jaga. Saat In Fei Yan hendak memarahi Jessie, tiba-tiba Gian Ming berteriak memecah ketegangan di sana. Paman. Kondisi Liao membaik. Inulan dan In Fei Yan terbelalak menatap Gian Ming dengan takjub. Apa katamu? Gian Ming mengernyit, meski nadinya lemah, situasinya kini telah mulai stabil. Nyawanya tak lagi terancam. Inulan segera berpaling menatap sanjuan Jessie dengan tatapan tajam. Apa sebenarnya itu? Jessie menjawab takjub, ini pasti berkat efek dari keajaiban obat Cutian. Inulan bertanya dengan heran, kapan tepatnya Cutian memberikan benda ajaib itu padamu? Dia memberikannya saat hendak pergi. Tapi Fei Yan membuangnya ke tempat sampah tadi. Aku memungutnya diam-diam. Siapa sangka, benda itu benar-benar menjadi penyelamat nyawa Nona. Mendengarnya, Inulan dan In Fei Yan terpaku. Wajah In Fei Yan memucat karena rasa bersalah yang besar. Hatinya berkecamuk. Keangkuhannya hampir saja merenggut nyawa adik tercintanya sendiri hari ini. Paman, meski membaik, kita butuh solusi nyata dalam beberapa jam ke depan. San Juan, segera temukan Cutian sekarang juga. Perintah Inulan dengan nada yang sangat tegas. Inulan membuat keputusan cepat, namun In Fei Yan masih tampak ragu dan mencoba untuk membantah. Ayah, jangan langsung percaya dia ahli medis hanya karena satu obat kebetulan ini. Jika terlambat, adikku akan mati. Aku percaya pada instingku, dia pasti bisa melakukannya. Dengan keyakinan penuh, Jessie dan aku pun mulai melaju meninggalkan tempat itu sekarang. Kembali ke kota, Jessie terlihat sangat bahagia seolah ancaman besar telah sirna selamanya. Mobil berhenti di depan pub. Kenapa kesini? Aku hanya ingin pulang, tanyaku bingung. Ayo rayakan. Minumlah sepuasnya. Aku mendesis dingin, cepat antarkan aku pulang sekarang juga. Aku tak tertarik tempat ini. Jessie menatapku heran, Cutian, kau pasti tidak serius, kan? Ada wanita cantik dan alkohol. Apa penjara telah membuat otakmu tumpul dan membosankan? Diamlah. Aku memotong ucapannya. Jessie menatapku dengan senyum penuh kemenangan yang licik. Dia membatin dengan sombong, tak ada pria di dunia ini yang sanggup menolak pesonaku. Di dalam bar, sesosok wanita dengan aura yang sangat menggoda perlahan mendekati meja kami. Godaannya bahkan lebih mematikan dari Jessie. Perkenalkan, wanita cantik ini namanya adalah Anji, sang pemilik bar. Dia benar-benar mempesona, bukan? Aku hanya terdiam membisu. Aku hanya merenungkan niat busuk mereka saat Anji menatapku dengan tatapan yang tajam. Anji, ini Cutian? Penyelamatku yang seolah tak punya nafsu pada wanita atau alkohol. Jangan mengecewakanku. Anji pun memberikan senyuman paling memikat yang pernah aku lihat. Tak kusangka Tuan Muda Chu sudah menjadi vegetarian di usia semuda ini. Aku pun bertanya tentang aroma parfum yang ia kenakan. Seketika darahku bergejolak hebat. Aku terkejut melihat Anji. Ternyata dialah wanita legendaris dengan pesona alami yang mematikan. Dalam sejarah, hanya ada 3 wanita seperti itu, dan setiap kehadirannya selalu membawa petaka besar bagi negara. Jessie Sisi menyadari Cutian mulai terbawa emosi. Dengan tatapan penuh kemenangan, ia mengajaknya pergi ke bar terlebih dahulu. Mengapa wajahmu terlihat begitu hancur di usia muda? Nikmatilah hidup selagi bisa, ucapnya dengan senyum penuh arti. Aku hanya bisa tersenyum getir. Bayangkan jika kau harus menanggung dosa orang yang kau cintai selama 10 tahun lamanya. Menderita di penjara, lalu saat bebas, kau mendapati wanita itu tengah mengandung anak pria lain. Itulah alasan mengapa aku hancur. Jessie Sisi yang baru pertama kali mendengarnya pun tampak sangat terguncang. Sambil meneguk anggurnya, ia bergumam, aku mengertimu. Kita sama-sama pernah merangkak keluar dari neraka yang sama. Cutian, mulai detik ini kita adalah sahabat sejati. Aku pun mengangguk, setuju untuk memulai pertemanan baru ini. Dengan cerdik Jessie berkata, bukankah teman harus saling mendukung? Dan seorang teman seharusnya saling melindungi, bukan? Tepat saat aku meragu, sekelompok pria berpakaian hitam masuk dengan tatapan tajam, mengiringi seorang wanita penggoda. Melihat aura permusuhan itu, niat mereka jelas tidak baik. Seketika aku paham apa yang direncanakan Jessie Sisi. Kau benar-benar gadis yang unik, Jessie. Ia membalas dengan pujian, Cutian, kau adalah pria yang sesungguhnya. Mereka datang untuk membuat kekacauan pada Inji. Dia temanku, dan aku temanmu. Kau harus membantunya, kan? Aku menjawab dengan dingin, aku tak akan ikut campur. Bahkan kau saja tak berani bergerak di tempatmu sendiri. Orang itu pasti sosok yang tak bisa kau lawan. Cukup sudah, 10 tahun di penjara telah menghancurkan hati orang tuaku. Kali ini jangan harap aku mau terlibat. Jessie Sisi pun menatapku dengan wajah penuh amarah. Tahukah kau betapa malangnya Inji jika tak ada yang menolong? Aku membalas, dunia ini memang penuh dengan kemalangan. Jessie Sisi menatapku bingung saat aku bertanya tentang perbedaan seorang suci. Orang suci tak tahan melihat penderitaan. Mereka akan turun tangan untuk menyelamatkan. Namun bagiku, penderitaan orang lain bukanlah urusanku. Kau tega membiarkannya? Jessie bertanya dengan nada sinis sementara aku hanya membalasnya dengan tawa dingin. Apakah kau benar-benar seorang pria?
Di tengah perdebatan kami, kelompok itu telah mengepung Inji. Nona, ikutlah kami pulang. Ini adalah perintah langsung dari Tuan Besar. Jangan buat kami bertindak kasar di sini. Inji berteriak murka. Aku tidak akan kembali. Sampaikan pada Sen Sanqian bahwa aku membencinya. Aku tak sudi menemuinya lagi seumur hidupku. Pemimpin kelompok itu hanya bisa meminta maaf sebelum memberi perintah tegas. Bawa Nona pulang sekarang juga. Para pria berbaju hitam itu langsung bergerak mengepung dan menyergap Inji. Dengan putus asa, Inji menoleh ke arah Jesse sambil berteriak minta tolong. Namun Jesse pun tak berkutik. Pemimpin mereka memperingatkan, Jesse, aku tahu kau temannya, tapi Tuan Besar sudah memberi instruksi khusus. Jika kau nekat ikut campur, lantai satu ini akan kami ratakan dengan tanah. Setelah itu, mereka berbalik pergi. Namun tiba-tiba aku berdiri dan berjalan maju. Inji, anggur buatanmu benar-benar luar biasa nikmat. Aku sangat berharap bisa terus mencicipinya di masa depan. Mendengar itu, Jesse Sishi pun langsung mengerti maksudku. Anggur buatan wanita berbaju biru itu sangat unik. Jika bukan dia yang meraciknya, cita rasanya akan berubah total. Aku berpura-pura terkejut. Jadi, aku takkan bisa lagi meminum anggur selezat ini di masa depan? Kau bisa menahanku di sini. Inji seolah menemukan secercah harapan terakhir dan memohon sambil menangis terseduh. Aku mengangguk pelan lalu menatap tajam ke arah para pria itu. Dia bilang tak mau pergi. Lepaskan dia. Pemimpin mereka membentak marah, bocah ingusan. Beraninya kau mencampuri urusan internal keluarga Zen. Aku menggeleng tenang. Persetan dengan keluarga Zen. Bagiku, yang terpenting hanyalah kelangsungan stok anggurku di masa depan. Kau benar-benar bosan hidup. Teriak wanita itu dengan penuh murka kepada anak buahnya. Serang dia. Beri bocah sombong ini pelajaran yang takkan pernah dia lupakan. Dua pria maju menerjang, namun baru 2 langkah, mereka langsung tumbang tak sadarkan diri di lantai. Pemimpin mereka geram melihat keanehan itu, serang bersamaan. Pria ini punya kemampuan yang sangat janggal. Mereka melepaskan Inji dan menyerbu serentak, namun hasilnya sama, mereka semua jatuh bergelimpangan sebelum sempat menyentuhku. Semua orang gemetar ketakutan melihat pemandangan horor itu. Hanya Jesse Sisi yang terus menatap Cutian tanpa berkedip. Setiap kali mereka mencoba menyerang, Cutian hanya menggerakkan tangannya dengan lembut, dan lawan pun langsung tumbang. Ilmu bela diri macam apa ini? Si wanita berbaju hitam itu terbelalak ngeri saat menatap leher rekannya yang telah tumbang. Seutas jarum perak kecil tertancap di sana, sosok ahli seperti dia bukanlah lawan bagi kita. Bocah, kau sungguh cari mati. Berani sekali kau menyentuh keluarga Zen. Kau akan menyesal. Aku hanya menatapnya bosan, hanya ingin menikmati arak dari Inji. Sebelum kesabaranku habis, sebaiknya kau pergi. Sadar tak punya peluang menang, wanita itu pun segera lari kocar-kacir bersama anak buahnya. Sen Inji melangkah mendekat. Cutian, kebaikanmu ini takkan pernah kulupakan. Aku kemudian menatap Ye Sisi, menuntut penjelasan darinya. Dengan langkah ragu, Ye Sisi maju. Dia sudah tahu jika malam ini keluarga Zen akan datang untuk menyeret Inji pergi. Inji berasal dari keluarga Zen di Ondo. Kekuatan mereka terlalu besar untuk kulawan, salah satu dari 5 klan penguasa dunia. Aku tak berdaya dan hanya bisa membawamu kemari. Aku tersenyum tipis, tak peduli meski itu keluarga Long sekalipun. Persetan dengan 5 keluarga besar. Jika mereka berani mengusikku lagi, akan kuhapus nama mereka dari muka bumi ini. Sen Inji dan Ye Sisi terengah tak percaya. Menghancurkan 5 keluarga besar? Semudah itukah kau mengucapkannya? Apa kau terlalu banyak minum, Cutian? Malas menjelaskan lebih jauh, aku hanya bergumam jika aku sudah mabuk berat sekarang. Sudah larut, aku harus pulang. Silakan lanjutkan minum kalian. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar meninggalkan bar itu. Setengah jam kemudian, saat aku membuka pintu rumah, pemandangan aneh menyambutku. Seluruh lampu di dalam rumah menyala terang benderang. Namun, orang tuaku tak ada di sana. Padahal biasanya di jam seperti ini, mereka pasti sudah terlelap dalam mimpi. Gawat. Firasat buruk menyelimutiku. Orang tuaku pasti dalam bahaya. Aku mencoba mengingat siapa saja musuh yang telah kusik selama ini. Siapapun bisa saja melakukannya. Di tengah kepanikanku, tiba-tiba ponselku berdering memecah keheningan malam yang mencekam. Cutian, nyawa orang tuamu ada di tanganku. Datanglah ke kediaman In sekarang juga. Aku hanya memberimu waktu 20 menit. Terlambat sedetik saja, kau hanya akan menjemput mayat mereka. Aku bergumam penuh amarah, In Feiyan, kau sudah keterlaluan. Jangan libatkan orang tua dalam urusan kita. Jika berani, hadapi aku, lepaskan mereka. In Feiyan hanya mendengus sinis di seberang sana. Waktumu sisa 19 menit lagi. Panggilan terputus begitu saja. Sementara itu, di dalam kemegahan mansion keluarga In. Inulan menatap ngeri ke arah orang tua Cutian yang terikat erat. Bukankah aku menyuruhmu mencari Cutian? Kenapa malah membawa mereka? Kenapa kau menculik orang tuanya? In Feiyan menjawab dengan senyum penuh kemenangan. Dengan begini, dia ada dalam genggamanku. Dia takkan berani membangkang lagi. Inulan seketika menegang. Cutian bukanlah pria yang bisa kau tekan dengan cara kotor seperti ini. Sejak Cutian mendekam di penjara, orang tuanya sudah menderita. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti hati Inulan, sesuatu yang buruk akan terjadi.
Instingnya berkata segalanya takkan berakhir semudah ini. Di sudut ruangan, ayah dan ibu Cutian tampak gemetar ketakutan menanti nasib mereka. Mereka mengira ini semua karena ulah Cutian yang telah mematahkan kaki nona muda kedua dari keluarga In yang terpandang itu. Tolong ampuni kami. Putra kami memang salah, tapi dia sudah menebus dosanya. Tuan dan nona, kumohon belas kasihan kalian, jadilah murah hati dan lepaskan dia. Ibu Chu bersimpuh di lantai dengan air mata berlinang, membuat ayah Chu meringis perih melihatnya. Cepat minta maaf, apa kau ingin melihat putra kita mati? Teriak sang ibu histeris, menarik suaminya agar ikut berlutut memohon ampun. Sadar jika nyawa putranya sedang dipertaruhkan, ayah Chu pun akhirnya berlutut dengan berat hati di hadapan para penguasa sombong itu. Dia mulai bersujud berkali-kali ke lantai. Nona In, kumohon lepaskan putra kami, biarkan dia hidup tenang. Ambillah nyawa kami sebagai gantinya. Aku rela mati demi dia. Seru ibu Chu dengan suara parau. Masalah kaki nona muda itu sebenarnya hanyalah sebuah kesalahpahaman besar. Putraku tidak bersalah. In Fei Yan hanya menatap mereka dengan tatapan dingin dan menusuk, seolah melihat serangga yang mengganggu tidurnya. Dasar tak tahu malu. Pantas saja Cutian begitu keras kepala, ternyata orang tuanya pun sama-sama menjijikan dan penuh tipu daya. Selamat, kalian berhasil memancing amarahku. In Fei Yan memberi isyarat pada anak buahnya untuk memberi pelajaran kejam pada pasangan tua itu. Beri mereka tamparan keras. Dua algoho berbaju hitam maju dengan seringai licik, salah satunya langsung mengangkat tangan untuk memukul. Plak. Tamparan keras mendarat di wajah ibu Chu hingga sudut bibirnya pecah dan berdarah. Ayah Chu yang melihatnya pun meraung murka. Melihat istrinya disiksa, amarah ayah Chu meledak. Namun belum sempat dia bergerak, tubuh tuanya sudah ditekan paksa ke lantai yang dingin. Pak tua bangka, tetaplah di bawah. Jika kau berani bergerak sedikit saja, akan kupastikan kepalamu hancur kupijak, ancam sang pengawal. Namun tiba-tiba, sebuah hantaman dahsyat menghujam perutnya. Tubuh si pengawal itu terpental jauh hingga 10 meter layaknya boneka rusak. Semua orang terpaku. Siapa yang berani melakukan serangan mendadak itu? Suasana mansion yang tegang seketika menjadi sunyi senyap. Sesosok wanita muda cantik muncul di tengah kerumunan. Kehadirannya seketika mengubah kemarahan menjadi keterkejutan yang luar biasa bagi semua orang. Siapa sangka, sosok itu ternyata adalah Sanjuan Jesse. Tanpa membuang waktu, tatapan matanya berubah menjadi sedingin es yang mematikan. Dia berbalik dan melayangkan tendangan kilat ke arah pengawal yang menyiksa ibu Chu. Pria itu langsung terkapar tak berdaya di lantai. Tubuhnya terlempar menghantam dinding. Sanjuan? Apa-apaan ini? In Fei Yan berteriak penuh amarah, tak terima rencananya dikacaukan. Meski Sanjuan Jesse adalah pengawal pribadi ayahnya, In Fei Yan hanya menganggapnya pelayan rendahan. Sanjuan mendekati para tetua dan membantu mereka berdiri, lalu menatap tajam ke arah In Fei Yan. Nona, ini sudah keterlaluan? Mereka hanya warga biasa, Anda telah kehilangan nurani? In Fei Yan yang merasa dipermalukan berteriak murka, beraninya anjing sepertimu menceramahiku. Kau hanyalah peliharaan di rumah ini. Inulan membentak putrinya untuk diam, lalu menatap Sanjuan. Sanjuan, jangan masukkan ke hati. Fei Yan hanya sedang emosi dan bicara tanpa berpikir. Sanjuan Jesse hanya menanggapi dengan tatapan dingin dan ekspresi yang sangat datar. Tuan, putri Anda menghinaku sebagai anjing, tapi tindakannya benar-benar telah melampaui batas kemanusiaan. Atau mungkin, Tuan sebenarnya setuju dengan segala kekejaman yang dia lakukan selama ini? Wajah Inulan menggelap saat menatap Sanjuan. Kau ingin mengajariku cara bersikap lagi? Sanjuan menjawab tegas, bukan itu maksudku, tapi menindas orang tua adalah hal yang hina. Inulan menyipitkan mata. Anak mereka mematahkan kaki putriku, jadi ini adalah balasan yang adil. Aku sudah membeli nyawamu. Ingat, ini adalah peringatan pertama dan terakhir bagimu. Ia lalu berpaling dan memerintahkan anak buahnya untuk menggantung orang tua Cutian sebagai umpan. Sanjuan langsung pasang badan melindungi mereka. Langkahi mayatku jika ada yang berani mendekat. Inulan geram. Kau makan dari tanganku, sekarang malah ingin menggigit majikanmu sendiri? Sanjuan menghela napas panjang. Tuan In, tampaknya ikatan takdir kita harus berakhir di sini. Anda pernah menyelamatkanku, namun bertahun-tahun aku telah mempertaruhkan nyawa demi melindungi Anda. Mulai sekarang kita impas. Aku tidak berhutang apapun lagi pada keluarga ini. Dasar tidak tahu untung. Pergi dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Teriak Inulan. Tanpa memedulikan makian itu, Sanjuan mengajak para tetua untuk segera pergi bersamanya. Inulan murka dan memerintahkan puluhan pengawal berbaju hitam untuk segera meringkus mereka semua. Para pengawal mengepung mereka. Sang pemimpin berbisik, maaf kapten, kami harus menjalankan perintah. Kami tidak bisa membangkang. Sanjuan menjawab, majulah, aku tidak ingin menyulitkan kalian. Seranglah bersamaan. Pria di depan itu mengerutkan kening dan mulai merangsek maju. Sebagai ahli tingkat 6, Sanjuan bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk menangkis serangan. Ia hanya melumpuhkan gerakan mereka tanpa niat untuk melukai mantan rekan sejawatnya tersebut. Namun secara licik, In Fei Yan mencabut pistol dari balik bajunya dan membidik Sanjuan. Satu tembakan dilepaskan. Pandangan Sanjuan terhalang kerumunan sehingga ia tak mampu menghindar tepat waktu. Peluru menembus betisnya. Ia menatap Fei Yan dengan penuh amarah atas tindakan pengecut itu.
Wanita kejam itu menyeringai dan melepaskan tembakan kedua tepat ke arah kaki lainnya. San Juan pun tumbang bersimbah darah. Gantung mereka semua. Hancurkan si tua bangka itu. Fei Yan memerintahkan agar mereka disiksa habis-habisan hingga mendekati pintu kematian. Ketiganya digantung dan dicambuk tanpa ampun hingga kulit mereka hancur tak berbentuk. Mereka pingsan karena luka yang mengerikan. Tak ada bagian tubuh yang tersisa tanpa luka. Inulan menatap penuh kepuasan. Andai aku tahu Cutian di penjara, sudah kuhabisi kalian sejak lama. Kalian sudah cukup beruntung bisa bernapas lega selama bertahun-tahun ini. Saat itu, Cutian tiba di depan gerbang dan meminta penjaga mempertemukannya dengan In Fei Yan. Penjaga itu mengejek, "Kau Cutian? Sayang sekali, kau datang saat semuanya sudah berakhir. Orang tuamu baru saja disiksa." Seketika, aura membunuh Cutian meledak dengan hebatnya. 300 cambukan untuk mereka. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa untuk disaksikan. Mereka pingsan berkali-kali, tapi aku terus menyiram mereka dengan air es agar terbangun. Sebelum kalimat itu selesai, tubuh penjaga itu terbelah dua saat Cutian melesat masuk. Di dalam kediaman, Cutian terpaku melihat orang tuanya tergantung dalam kondisi yang mengenaskan. Melihat San Juan Jesse yang sekarat, amarah Cutian kini siap menghancurkan seluruh keluarga In. Sesak yang menghimpit dada kian meradang. Rasa bersalah dan duka mendalam kini menyatu menjadi badai emosi yang menghancurkan jiwa. "Cutian, akhirnya kau datang," desis In Fei Yan dengan senyum licik. "Ketahuilah, penderitaan orang tuamu adalah akibat dari kebodohanmu sendiri. Jika bukan karenamu, mereka takkan menderita." Dan si tua San Juan itu, beraninya pengkhianat itu mencoba melindungi sampah seperti kalian. Kutatap San Juan Jesse yang nyaris kehilangan napas terakhirnya. Tak kusangka, dia bersedia mempertaruhkan nyawa demi melindungi kedua orang tuaku. Menarik napas sedalam mungkin, amarahku mulai memuncak. Dengan gerakan kilat, pedang di pinggang San Juan kini telah berpindah ke genggamanku. Senjata itu melesat, memutus rantai yang membelenggu mereka dalam sekejap. Tanpa membuang waktu, aku menerjang maju secepat sambaran petir. Dalam hitungan detik, aku menangkap tubuh mereka dan membaringkannya perlahan. Waktuku sangat terbatas, aku harus segera bertindak sekarang juga. Jarum penciptaan segera ku keluarkan dari dada. Teknik akupunktur legendaris ini akan membangkitkan kembali kehidupan dari ambang kematian yang sangat mengerikan. Kondisi orang tuaku dan San Juan mulai stabil. Napas mereka yang tadinya tersengal kini kembali tenang, nyawa mereka berhasil kuselamatkan. Aku menghela napas panjang. In Luan dan In Fei Yan menatapku penuh murka saat mendengar suaraku yang dianggap sangat lancang itu. "Gunakan jarum itu," teriaknya. "Kau di sini hanya untuk menyembuhkan Lei Yao. Lakukan tugasmu jika ingin melihat orang tuamu selamat." Ku menatap In Fei Yan dengan seringai penuh penghinaan. Sungguh ironis, mereka memohon bantuan setelah melakukan penyiksaan yang sangat keji ini. Menyiksa orang tuaku lalu minta tolong? Desisku. In Fei Yan berteriak murka, merasa harga dirinya yang tinggi telah kuinjak-injak sepenuhnya. Keluarga In tak pernah memohon bantuan siapapun. Namun hari ini, kesempatan yang kuberikan akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup mereka. "Anggap saja ini penebusan dosamu," ucapku sinis. Kata penebusan terasa sangat asing bagi telinga kotor mereka yang penuh dosa. "Siapa yang menyuruh San Juan kemari?" tanyaku. "Sudah kuperingatkan bahwa dia hanya akan mencelakai Lei Yao, kalian benar-benar tuli dan bodoh." In Fei Yan dan In Luan membeku seketika. Ketakutan mulai merayap di wajah mereka, menyadari bahwa rencana licik mereka telah gagal total. "Ini semua salahmu," bantah In Fei Yan. "Kau yang menghancurkan kaki Lei Yao, kau penyebab dari segala kekacauan yang terjadi hari ini." Aku tertawa dingin. Pil pelindung jantungku mampu menjaganya tetap aman selama 8 jam, namun nyawa kalianlah yang kini menjadi incaranku. Sebelum menyelamatkannya, aku ingin melihat kalian mati. Bahkan Dewa Langit sekalipun takkan bisa mengubah takdir kematian yang menjemput kalian hari ini. "Lancang!" geram In Luan. "Beraninya sampah sepertimu bicara begitu. Pengawal, tangkap dia dan ikat tubuhnya sekarang juga tanpa ampun." Belasan pengawal elit kediaman In menyerbu secepat kilat. Mereka adalah mesin pembunuh yang telah terlatih khusus untuk menghabisi nyawa siapapun. Mereka menggunakan perisai baja untuk menangkis jarum terbangku. Sungguh licik, namun mereka terlalu meremehkan kekuatan fisikku yang sebenarnya sangat luar biasa. Kalian terlalu naif jika berpikir bisa menang. Aku menerjang maju, mengumpulkan seluruh energi di kepalan tanganku untuk memberikan serangan penghancur. Duak! Tinjuku menghantam perisai baja terdepan hingga hancur berantakan. Logam tebal itu melengkung tak berbentuk dalam satu serangan yang sangat dahsyat. Sang pengawal terpental jauh ke udara. Tanpa menoleh sedikit pun, aku kembali menerjang ke tengah kerumunan musuh bagaikan badai mengamuk. Satu pukulan telak mengempaskan 10 orang sekaligus. Mereka terkapar bersimbah darah, tak berdaya menghadapi kekuatan naga yang sedang mengamuk ini. Kematian instan menjemput mereka semua. Bekas kepalan tanganku tercetak sangat jelas di atas perisai baja yang kini telah hancur lebur. In Luan dan In Fei Yan gemetar karena ngeri. Mereka menyaksikan pemandangan yang mustahil, sebuah kekuatan manusia yang melampaui batas nalar mereka. "Hari ini, kalian berdua harus mati," ucapku dingin. "Bagi yang tak berkepentingan, segeranya dari sini jika masih ingin melihat matahari besok. Atau nasib kalian akan berakhir tragis seperti mereka." Belasan pengawal di belakang In Luan kini membeku karena rasa takut yang luar biasa.
Nyali mereka menciut seketika, tak ada yang berani mendekat. In Luan berteriak histeris, mencoba memacu keberanian para pengawal yang sudah ketakutan itu. Tunggu apa lagi? Raung In Luan murka. Aku sudah memberi kalian makan selama bertahun-tahun. Cepat habisi dia sekarang juga. Terdesak oleh perintah, mereka pun mengepungku. Aku hanya menggelengkan kepala, menyayangkan keputusan bodoh yang baru saja mereka ambil demi uang. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Karena kalian lebih memilih maut, maka akan kukabulkan keinginan terakhir kalian dengan senang hati. Beberapa menit berlalu, 30 pria berpakaian hitam kini terkapar tak bernyawa di tanah yang telah bersimbah darah segar mereka. Perisai di dada mereka hancur berkeping-keping. Napas terakhir mereka terhenti dalam genangan darah yang mendingin di lantai kediaman yang sangat megah ini. Setelah semua pengawal tumbang, aku berbalik menatap In Luan dan In Feiyan. Sekarang, tiba saatnya bagi kalian untuk menerima pembalasan dariku. Wajah In Feiyan pucat pasi tertutup teror yang mendalam. Cutian, kau monster, kau telah membantai begitu banyak orang tanpa rasa bersalah. Kau takkan punya kesempatan untuk dipenjara, teriaknya. Aku melangkah maju perlahan, membiarkan aura kematianku menyelimuti seluruh ruangan yang mencekam itu. Lalu apa hukuman bagi kalian yang menyiksa orang tuaku? Apa dosa mengirimku ke penjara naga 10 tahun yang lalu? Tanyaku dingin. Untuk iblis munafik seperti kalian, hanya ada satu hukum yang berlaku, nyawa dibayar nyawa. Inilah jalan keadilan yang kupilih untuk kalian. Wajah mereka menggelap saat topeng kemunafikan itu terkelupas. Kebenaran yang sangat pahit kini menghantam harga diri mereka yang sudah busuk itu. In Feiyan yang kalap segera menarik pistol dari balik bajunya. Sekuat apapun kau, takkan mungkin bisa menang melawan timah panas ini. Aku menatap laras senjata itu dengan seringai menghina. Kau pikir mainan tua itu bisa menghentikan langkah kematian yang sudah di depan matamu? Paham soal senjata, jarak kita 10 meter, kecepatan peluru, dan refleksmu. Pikirkan baik-baik. Satu peluru takkan menyentuhku. In Feiyan ternganga. Sok jagoan kau. Kau pikir bisa menghindar? Coba saja lari. Detik itu juga, dia menarik pelatuk tanpa ragu. Seringai meremehkan In Feiyan lenyap, berganti kengerian saat dia sadar bahwa Cutian hanya bergeser tipis, menghindari maut. Sebelum dia sempat menembak lagi, kilat cepat, kurebut senjatanya. Kini dia ditodong maut, berlutut. In Feiyan murka, kau bilang apa? Aku nona besar keluarga In. Lancang sekali. Tak peduli ocehannya, pelatuk pun kutekan. Dor, jeritan pilu pecah. Kedua kaki In Feiyan bersimbah darah. Dia langsung tersungkur. In Wulan mematung, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mengira ini hanya akting belaka. Tak menyangka Cutian seberani itu untuk menembak. Kutatap In Wulan tajam. Kenapa kau begitu naif? Kau pikir aku hanya menggertak? Merasa paling berkuasa? Hah? Kesombonganmu berakhir di sini. Pistol kini menempel di dahi In Feiyan. Demi Leyao, ucapkan wasiatmu. In Wulan meraung, Cutian, berani kau sentuh Feiyan, maka... Bang! Peluru menembus perut In Wulan. Dia menatapku kosong sebelum akhirnya tumbang perlahan. Ayah! Teriak Feiyan pilu. Cutian, kau tahu siapa dia? Dia penguasa kapal Nanling. Dia dermawan? Bang! Satu lagi di perutnya. Nyali In Feiyan menciut, tak berani bersuara lagi. Ketakutan hebat melandanya. Dengarkan baik-baik. Sang raja telah tiba, hari ini maut menjemput kalian. Tepat sebelum eksekusi, kurasakan hawa membunuh dari belakang. Refleks, aku berbalik dan melayangkan pukulan. Seorang pria tua berjubah hitam muncul. Adu tenaga terjadi, membuatnya terlempar mundur beberapa langkah. Boleh juga kau menahan seranganku? In Feiyan berteriak histeris dengan mata sembab penuh harap. Paman, tolong ayah. Aku menatapnya dingin. Siapa lagi ini? Ante keluarga In lainnya. Namaku Yin Tianshan. In Wulan saudaraku. Oh, mengerti. Jadi kau dulu yang harus mati, kan? Pria tua itu mendengus, nyali besar juga kau. Tak kuberi celah, 2 peluru langsung melesat. Seorang master sejati. Dia menghindar secepat kilat. Namun, saat dia baru saja berpijak, pukulan badai menghantamnya. Meski menangkis, dia tetap terpental sejauh 8 meter dengan telak. Darah segar merembes dari bibirnya. Yin Tianshan menyeringai tipis, ternyata kau bukan lawan sembarangan. Kau salah, kau hanya terlalu percaya diri. Pukulan tadi, baru 39% tenagaku. Anggap ini peringatan, pergi atau kau hanya akan pulang dalam peti mati. Tatapannya makin menajam. Kau yakin bisa menang? Serunya penuh amarah, di saat 4 wanita muncul membayanginya. Cepat obati Wulan dan Feiyan, biar tua bangka ini yang membereskannya. Perintahnya pada mereka. Mereka bergerak cepat membantu. Aku hanya mendesah bosan, padahal sudah kuberi jalan untuk hidup. Tapi kau sia-siakan. Karena kau sudah tua, kuberi 3 peluang, majulah. Hah? Berani sekali kau. Kau menghinaku? Alisku bertaut. Jadi, kau ingin aku bertarung dengan serius? Begitu? Yin Tianshan memasang kuda-kuda kokoh. Tepat. Keluarkan semua kekuatanmu, bocah sombong. Boom. Belum sempat dia mengoceh, pukulanku sudah bersarang di dadanya hingga dia terpental. Brak.
Dia hancur di tembok dan pingsan seketika. Dasar tua bangka, terlalu banyak bicara tanpa bukti. Tak tahu diri? Sekuat apa kau sampai berani sesombong itu? Wulan dan Fei Yan gemetar melihatnya. Wajah mereka pucat pasi. Di mata mereka, kekalahan telak Yin Tianshan adalah mimpi buruk yang nyata. Hanya satu pukulan. Harga diri mereka hancur. Keempat wanita itu menatapku dengan mata berkilat dendam. Lancang. Kau tahu siapa yang kau lukai? Aku menaikkan alis. Oh, jadi kakek ini orang penting? Katakan, siapa dia? Dengar. Beliau adalah wakil direktur Biro Penjaga Militer Nanling yang terhormat. Beraninya kau. Seluruh departemen militer dan kuil naga akan memburu nyawamu sampai ke lubang semut. Seorang wanita segera menghubungi bala bantuan militer. Mendengar itu, secercah harapan muncul di wajah mereka. Mereka menghela napas lega, namun seketika membeku saat tatapan dingin mautku mengunci mereka. Kalian pikir bahwa Biro Keamanan Militer bisa menyelamatkan nyawa kalian dari tanganku? Matilah dengan penuh penyesalan. Aku masih menunggu kedatangan orang-orang dari Biro Pertahanan Bela Diri. Kurang dari 10 menit lagi, di luar kediaman keluarga In, pasukan penjaga bersenjata telah mengepung tempat itu. Seorang pria berusia 40 tahun melangkah masuk. Dia berjalan ke depan, tatapannya membeku melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di lantai, lalu dia menatap tajam ke arah Cutian. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia bertanya, "Apa semua ini perbuatanmu?" Aku mengangguk tenang. "Ya, akulah pelakunya." Melihat ketenangan Cutian, pria itu meledak dalam amarah. "Apa kau sama sekali tidak menghormati hukum?" teriaknya murka. Lebih dari 30 nyawa melayang. Namun, apa In Wulan dan In Fei Yan punya hukum saat mereka menculik serta menyiksa orang tuaku? Jika aku terlambat sedetik saja, mereka pasti sudah tewas. Tanyakan pada mereka, apa mereka masih mengenal hukum? Oh, begitu rupanya. Detik itu juga, sang pria parubaya menyadari sesuatu. Pantas saja kediaman In harus mengalami bencana mengerikan seperti ini. Tuan In, Nona In. Apa yang dia katakan itu benar? Pria itu bertanya dengan kening berkerut dalam. Apa maksudmu, Direktur Yi? Dia sudah membantai begitu banyak orang. Seharusnya kau menangkapnya sekarang juga. Sebelum interogasi berlanjut, In Wulan mendengus kesal. Dia benci dipertanyakan, karena itu merusak harga dirinya yang tinggi. Melihat keraguan sang direktur, In Wulan akhirnya angkat bicara dengan nada angkuh. Dia benar, aku memang memberi pelajaran pada orang tuanya. Tapi itu karena 10 tahun lalu, bajingan ini mematahkan kaki putriku. Ini hanya bunga kecil dari utangnya. Apa ada masalah? Direktur Yi mengangguk, lalu menatapku dingin. Meski mereka menculik orang tuamu, seharusnya kau melapor pada penjaga bela diri. Biarkan kami yang urus. Kenapa kau harus membantai sebanyak ini? Aku menatapnya dengan seringai meremehkan. Kalian yang urus? Dengan pengaruh In Wulan, aku ragu kalian punya nyali untuk bertindak. Hatiku sudah mantap. Hari ini, nasib In Wulan dan putrinya ada di tanganku. Tak akan ada yang bisa menghentikan keputusanku. In Wulan tertawa mengejek di sampingku. Berani sekali kau bersikap arogan. Apa kau tahu siapa sosok agung di depanmu ini? Dia bukan sekadar direktur Biro Bubei, tapi juga pemimpin cabang Nalin dari kuil Dewa Naga yang tersohor. Sang Dewa Pedang, Yi Chun Kyo. Pria itu pun angkat bicara, Cutian, aku sudah memberimu muka dengan tidak langsung memborgolmu. Jika kau masih keras kepala, itu berarti maut. Tapi bagiku, siapapun yang berani menghalangi jalanku, jujur saja. Tak peduli seberapa tinggi kedudukanmu, aku tidak akan ragu untuk melenyapkanmu. Hanya ada satu konsekuensi tersisa, yaitu kematian. Yi Chun Kyo mulai kehilangan kesabarannya. Cutian, batas sabarku sudah habis. Pengawal, tangkap dia. Lebih dari 30 pengawal berteriak serempak dan mengepungku. Namun di detik berikutnya, tatapan mereka membeku seketika. Mereka semua tumbang tak sadarkan diri. Yi Chun Kyo terbelalak tak percaya. 30 pengawal itu kini memiliki sesuatu di leher mereka. Jarum perak tipis yang mematikan. Yang mengerikan, dia bahkan tidak menyadari kapan Cutian bergerak. Yi Chun Kyo, kau lihat ini? Inilah akibatnya jika kau menjadi lawanku. Sambil berkata begitu, aku melangkah pelan menuju In Wulan. Sudah siap menyambut ajalmu? Wajah In Fei Yan pucat pasi penuh keputusasaan. Cutian, apa kau sudah memikirkan konsekuensi jika berani membunuh kami? Teriaknya histeris. Lei Yao, takkan pernah memaafkanmu. Aku terdiam. Benar, aku berutang maaf padanya, tapi jangan cemas, setelah kalian mati. Aku akan menyelamatkan Lei Yao, dan melindunginya seumur hidupku. Tanpa ampun, aku langsung mencekik leher In Fei Yan dengan kuat. Mari kita akhiri. Tiba-tiba, kurasakan hawa pedang tajam menyerang dari belakang. Aku hanya mendengus dingin tanpa menoleh sedikit pun. Tanganku bergerak kilat ke belakang dan menangkap energi pedang itu secara langsung. Pekikan kaget pun terdengar dari arah belakangku. Yi Chun Kyo perlahan melepaskan pedangnya dan mundur dengan gemetar. Saat itu juga, dia benar-benar merasakan aura mengerikan pria di hadapannya. Begitu perkasa hingga dia tak berkutik. Omong kosong. Aku membuang pedang itu dari ujung jariku hingga menancap ke tanah. Dewa pedang? Sungguh konyol. Melihat tatapan mataku yang penuh hinaan,
Yi Chun-kyu kehilangan seluruh nyali untuk melawan. Tak ada lagi niat untuk melawan. Jauh di lubuk hatinya, mungkin dia pun merasa bahwa Chu Tian memang benar. Aku berbalik menatap In Fei Yan yang wajahnya sudah sepucat mayat. Cukup sudah drama omong kosong ini. Saat aku bersiap melenyapkan wanita kejam ini, tiba-tiba sebuah suara wanita melengking terdengar dari arah belakangku. Lakukan saja jika kau ingin orang tuamu mati. Ternyata, mereka adalah wanita-wanita berpakaian serba putih yang tadi. Mereka menahan orang tuaku dengan sangat ketat. Lepaskan mereka, atau kalian semua akan mati, teriakku penuh amarah. Aku baru saja menarik orang tuaku dari pintu kematian. Jika mereka terluka lagi, mungkin aku takkan bisa memaafkan diriku sendiri. Jangan berlagak. Kau berani mencobanya? Salah satu wanita itu menggertak, meski suaranya terdengar sangat gemetar ketakutan. Mereka telah menyaksikan kehebatan Chu Tian. Bahkan sang guru pun tak mampu bertahan melawan satu serangan darinya. Kegelisahan mulai menyelimuti mereka. Direktur Yi, bukankah Anda pemimpin cabang kuil Dewa Naga? Tolong lakukan sesuatu. Yi Chun-kyu mengernyitkan dahi dalam kebisuan. Chu Tian, kekuatanmu benar-benar melampaui batas kewajaran. Kekuatan ini mengerikan hingga membuatku gemetar. Menyerahlah sekarang, demi semua nyawa yang telah kau renggut. Aku jamin orang tuamu aman. Melihat mereka yang renta, aku tak sanggup mempertaruhkan nyawa mereka lagi. Kalian menang. Aku menyerah, tapi dengan dua syarat. Chun-kyu pun menghela napas lega dan memintaku bicara. Pertama, izinkan aku menyelamatkan Lei Yao. Waktunya hampir habis. Yin Luan dan Fei Yan terbelalak mendengar permintaanku. Kedua, beri aku satu panggilan penting, syarat yang adil, bukan? Hatiku mendadak bergejolak penuh firasat aneh. Chun-kyu setuju. Tanpa ragu, aku menatap tajam ke arah Yin Fei Yan. Katakan, di mana Lei Yao? Yin Fei Yan gemetar ketakutan. Lei Yao ada di atas, ucapnya dengan suara serak menahan ngeri. Aku bergegas ke lantai 2. Sementara itu, Chun-kyu hanya terdiam meratapi pedangnya yang telah hancur. Berlatih sejak umur 7, tersohor di usia 10. Namun kini, kebanggaanku hancur tak bersisa di hadapannya. Tebasan yang membelah sungai dan menghancurkan pasukan. Kini hanyalah kenangan pahit. Segalanya telah berakhir hari ini. Hati Chun-kyu hancur lebur. Aku terus berlari, menerjang pintu kamar tempat Lei Yao terbaring lemah. Seorang wanita berbaju putih menghadangku penuh curiga. Siapa kau? Aku membalas tajam, aku Chu Tian. Mana Lei Yao? Chu Tian, kau sudah bebas, serunya gembira. Aku mengernyit heran. Bagaimana wanita ini bisa mengenalku begitu baik? Dasar adik tidak tahu diuntung. Kau melupakan kakakmu sendiri. Aku tertegun dan mulai menatap wajahnya lekat-lekat. Memori itu muncul. Kakak Jiang? Kau berubah drastis. Ternyata dia adalah Jiang Minjue, sosok yang sangat kukenali. Mantan ketua OSIS legendaris sekaligus kakak kelas yang selalu melindungiku dulu. Reuni yang sungguh tak terduga, Jiang Minjue mendengus kesal. Sifat tak tahu terima kasihmu itu ternyata tidak berubah sedikit pun ya. Namun tiba-tiba, raut wajahnya berubah pucat pasi. Ketakutan mendalam terpancar jelas dari tatapan matanya yang gemetar. Beraninya kau muncul di sini? Serunya panik. Aku hanya menjawab santai, membuat kekhawatirannya semakin memuncak tak terkendali. Keluarga Yin sangat membencimu karena insiden itu. Mereka takkan melepaskanmu meski kau sudah keluar dari penjara. Cepat lari. Hatiku menghangat melihat kepeduliannya. Aku pun menceritakan kekacauan yang baru saja terjadi di lantai bawah. Mendengar aku telah menghajar Yin Luan dan membuat keributan besar, kecemasan Jiang Minjue meledak seketika itu juga. Pergi sekarang, Chu Tian. Namun aku hanya tersenyum tenang menanggapi kepanikannya yang meluap-luap. Tenanglah, Kak. Bagiku, kroco-kroco di bawah sana sama sekali bukan ancaman yang perlu aku takuti. Dia mencoba menyeretku pergi dengan panik. Namun, dengan lembut aku segera menahan gerakannya. Jika aku pergi, siapa yang akan menyelamatkan Lei Yao? Kata-kataku seketika menghentikan langkah Jiang Minjue. Matanya membelalak kaget. Jadi, kau orang misterius yang memberikan pil pelindung jantung itu? Aku mengangguk pasti. Benar, pil itu buatanku. Itu bisa memperpanjang napas Lei Yao selama 8 jam. Namun, efek jarum penciptaan itu sangat fatal. Jiang Minjue menatapku penuh keraguan dan rasa bingung mendalam. Katakan sejujurnya, dari mana pil itu? Aku ini dokter, tak pernah melihat obat sehebat itu sebelumnya. Aku belajar dari tabib abadi Duan Minjun saat di penjara. Aku menatapnya dengan penuh kejujuran tanpa dusta. Jiang Minjue mendengus tak percaya. Jika kau enggan bicara, jangan mengarang alasan yang tidak masuk akal begini. Nanti kau akan paham sendiri. Sekarang, bagaimana keadaan Lei Yao? Tanyaku mengalihkan pembicaraan dengan serius. Ia segera membimbingku masuk.